Siap. Timernya udah siap Mas Saya Antonius? harus screen dulu. Sebentar, saya harus screen dulu ya. Siap. Waktunya 50. 50. Duh, panjang banget ini ngekliknya. Oh, bisa langsung sial. Ntar saya tes dulu ya. Oke, bisa. Oke, Mas Antonius, saya langsung di handle oleh Mas Antonius ya. Tafadhol Mas Antonius buat acara malam ini. Sudah online kah? Oke, Menarasia ready. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mengadakan dialog online dengan tema Al-Quran ataukah Gospel yang merupakan firman dari Tuhan. Ini nanti narasumber. Yang pertama adalah Bang Suma dari Muslim, kemudian Bang Herdi dari Kristiani. Dan skema waktu yang akan kita gunakan adalah 50-50, maksudnya 50 menit, dengan skema standar catur. Dan sesi ini akan dilakukan dan dialog ini akan dilakukan dalam 2 sesi. Yang pertama adalah opening statement, yang kedua adalah dialog di antara kedua narasumber. Nah, nanti waktu akan langsung berjalan ketika opening statement dimulai dan akan selalu berpindah waktunya ketika kedua narasumber saling bergantian. Dapat dipahami semuanya? Siap. Lanjut. Bang Herdi? Iya, lanjut. Bang Suma, ready? Oke. Siap. Baik, kita akan awali dialog malam ini. Oke. Bisa dimulai dari Bang Suma, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini tema yang kita usung adalah terkait dengan 2 kitab Al-Quran dan juga Bible, di manakah di antara 2 kitab ini sebagai firman Tuhan. Al-Quran menjelaskan tentang dirinya di dalam surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Ya, ketika kemudian Al-Quran bercerita tentang Al-Quran, berarti Al-Quran itu percaya diri terhadap dirinya. Lalu kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat 49, Al-Quran juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul fa'tu bi kitabim min indillah wa ahda minhuma attabi'ahu in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh-sungguh orang yang benar. Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, di sana juga Allah menerangkan, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah, terangkanlah kepada aku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepada aku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam menciptakan langit? Bawalah kepada aku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Al-Quran itu senantiasa berbicara tentang dirinya. Falyatu bihadithi mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran,
jika mereka adalah orang-orang yang benar. Bahkan banyak ayat kita jumpai dalam Al-Quran itu menantang semua orang untuk kemudian membuat semisal Al-Quran. Ya. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, maka umat Islam itu sangat memahami bahwa Al-Quranul Karim dari semua aspek bisa dipahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, dan tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang berfikir. Demikian sementara dari saya. Terima kasih. Oke, Luar biasa. Saya berikan waktunya kepada Bang Herdi. Dipersilakan waktunya. oke, terima kasih. Shalom, selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyiapkan tempat ya, untuk kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran ya tentang keimanan yang ditopikan dengan apakah Quran atau Alkitab yang disebut firman Tuhan. Nah, dengan topik yang disebut firman Tuhan, tentu firman Tuhan itu jauh dari kata bertentangan atau kontradiksi. Firman Tuhan, berbicara firman Tuhan, tentu Tuhan itu memakai banyak cara untuk merealisasikan firman-Nya itu bisa terwujud. Dalam hal ini firman Tuhan dengan tujuan, dengan janjinya, dia mempercayakan janji-janji itu, ya dia sampaikan kepada setiap manusia yang mulai dari Adam sampai kepada penggenapan dengan perantaraan nabi-nabi yang dia percayakan untuk segala firman-Nya. Nah, bisa diukur dengan apa yang dia sampaikan itu kepada tiap-tiap nabi atau tiap-tiap orang yang dia percayakan, itu kesempurnaannya, kesinkronannya itu bisa kita lihat di situ sinkronnya. Itu membuktikan bahwa firman itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan jelas itu terjaga dari segala sesuatu yang disebut perbedaan, ya itu membuktikan bahwa Tuhan mampu menjaganya. Nah, sementara itu aja bro, nanti kita sesi berikutnya kita lanjut lagi. Silakan moderator. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Silakan waktunya untuk Bang Suma melakukan hujahan. Waktu diberikan. Terima kasih. Baik, sesuai dengan apa yang kemudian Saudara Herdi paparkan ya terkait dengan firman Allah ya, dan itu hanya merupakan sebuah pemahaman yang bersandar terhadap apa yang dipahami. Jadi gini, ketika kita melihat atau memahami sebuah kitab, maka yang pantas mengatakan bahwa kitab suci itu adalah kalamullah adalah kitab sendiri. Bukan orang lain, bukan penulisnya dalam arti kata orang yang kemudian memberikan penjelasan, tetapi Al-Quran itu, tetapi kitab suci itu sendirilah yang menerangkan dirinya. Nah, saya ingin Saudara Herdi menjelaskan ke kita di sini ya. Kalau Al-Quran dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kan saling membicarakan. Al-Quran membicarakan Rasulullah, Rasulullah membicarakan Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Artinya kitab suci Al-Quran itu menerima ya pengesahan, ada legitimasi daripada pembawa wahyu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin Saudara Herdi menunjukkan kepada kita kalau kitab Anda Perjanjian Baru khususnya itu adalah firman Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus berbicara tentang Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen. Silakan. Oke.
Jadi di sini Bro Suma mau menanyakan di mana Yesus berbicara perjanjian baru adalah firman-Nya. Kayak gitu ya, Bro? Iya, di Oke, mana jadi- Yesus itu menjelaskan tentang kitab perjanjian baru. Oke. Jadi gini Bro, secara spesifik di dalam kitab Brikadasa atau perjanjian baru tidak ada pernyataan seperti itu Bro. Tetapi di sini perjanjian baru itu ditulis untuk mengetahui atau biar orang-orang setelah Yesus, setelah rasul-rasul mengetahui Yesus itu seperti apa. Tetapi narasi itu ada di dalam Yeremia ya 31, mungkin kita akan buka ya. Saya boleh share, Bro? Oke. Ya. Di dalam Yeremia 31 ya. Yeremia 31 ayat 33 ya. Dari 31 aja kita buka ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi tuan ya yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh. Jadi Bro, mungkin di sini ada kesalahpahaman Bro dengan pertanyaan itu. Jadi penyebutan perjanjian baru itu adalah penggenapan di dalam iman kami. Artinya Tuhan di perjanjian baru itu menggenapi janjinya, janji tentang keselamatan. Itu penyebutannya di lembaga Alkitab yang kami percaya itu menyebutnya perjanjian baru, yaitu tentang Mesias. Nah, perjanjian baru itu berisi tentang tuntunan atau apa yang menjadi kehendak sang penggenap nubuatan itu. Karena kami mengimani bahwa Yesus Kristus, sang Mesias itu adalah sang pembuat hukum yang datang untuk membuktikan bahwa hanya dialah yang bisa dan mampu melakukan hukum yang dia sudah nyatakan kepada nabi-nabi, terlebih kepada Musa dalam hal ini. Nah, disitulah disebut aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru yang dimaksud di situ adalah penamaan saja, tetapi lebih kepada merujuk kepada Yesus, yaitu janji keselamatan yang diperuntukkan untuk kepada setiap manusia yang mau menerima Dia. Seperti itu, Bro. Itu jadi letak firman Tuhannya, letak firman yang disebut firman di situ adalah keselamatan, Bro. Silakan. Oke. Saya tanggapi langsung moderator atau gimana? Iya, langsung aja. Iya, jadi ketika sahabat saya mengambil kitab Yeremia itu sama sekali tidak berbicara mengenai perjanjian baru yang saya maksud. Yeremia ini justru berbicara tentang perjanjian barunya Allah dengan Bani Israel. Ini akan semakin tersudutkan kitab Anda nantinya. Kenapa saya katakan demikian? Ada dua perjanjian yang kemudian Allah torehkan kepada Bani Israel. Berdasarkan informasi yang saudara bawa, Yeremia 31, 32, 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi perjanjian lamanya Tuhan itu adalah menjanjikan keselamatan bagi Bani Israel, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan. Ini yang terekam di dalam Yeremia 31, 32, jelas, perjanjian lama. Perjanjian yang diingkari kemudian oleh Bani Israel. Lalu kemudian di nomor 33-nya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Apa perjanjian perjanjian baru yang akan aku adakan dengan kaum Israel ini? Yaitu, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat nomor 33 ini sangat valid.
ketika kemudian Nabi Musa bersama dengan kaumnya dibebaskan dari perbudakan Mesir, berlari mereka, yang dikejar oleh Fir'aun, pada masa perjalanan inilah kemudian Allah mewahyukan Torah kepada Nabi Musa. Ini yang dimaksud perjanjian baru. Perjanjian barunya Allah kepada hukum kepada Bani Israel adalah justru hukum Taurat yang kemudian oleh Kristen justru dikatakan itu perjanjian lama, lalu kemudian mereka membuat sebuah kitab sendiri dan mengatakan itu adalah perjanjian baru. Alhamdulillah saudara sudah mengakui bahwa kitab Anda itu tidak pernah diceritakan oleh Yesus. Nah, bagaimana mungkin kemudian ada sebuah catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Sang Yesus yang kemudian Anda imani itu sebagai firman Tuhan? Yesus aja tidak mengenal kitab itu. Yesus aja tidak mengetahui tentang poin-poin dari kitab Anda itu. Bagaimana Anda bisa meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Sementara baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran itu murni 100% kalamullah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kami umat Islam meyakini itu. Kenapa? Junjungan kami, baginda Rasul Muhammad SAW yang kemudian mengabarkan pertama kali tentang Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim menceritakan tentang beliau, beliau menceritakan tentang Al-Quranul Karim. Yesus dan kitab Anda tidak saling menceritakan. Kitab Anda menceritakan Yesus, ya, karena itu adalah hasil penyelidikan. Tapi kemudian Yesus tidak pernah menceritakan tentang kitab Anda. Lalu kenapa kemudian Anda mengimani itu adalah firman Tuhan? Perkataan Yesus aja langsung kagak, apalagi Tuhannya Yesus. Nah, tolong buktikan kepada kita. Yang tadi Anda membawa kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, 33, nomor 31 sampai 33 itu batal. Sekarang Anda usahakan ada pernyataan Yesus yang kemudian memberikan pengesahan terhadap kitab Anda yang Anda anggap sebagai firman Tuhan. Silakan. Oke, jadi mungkin kita baca lagi ya bro soal ayat tadi ya. Karena memang saya melihat bro salah memahami ya di situ. Oke, jadi di sini bro ayat 32-nya bunyinya seperti ini. Bukan seperti perjanjian ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Nah, ini yang disebut perjanjian lama. Dan Tuhan jelaskan di sini, ya. Atau kita baca lagi dari ayat 31 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Nah, ini di kitab Yeremia. Yeremia ini sudah lewat zaman Mesir, bro. Jadi, zaman Mesir terjadi dahulu, keluar dari Mesir Israel dahulu, baru Yeremianya ada. Nah, di sini dari konstruk kata-katanya kan bro sudah bisa melihat, bisa membaca kan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, di sini dia menyatakan perjanjian baru. Nah, berarti ada perjanjian lama. Apa yang dimaksud dia dengan perjanjian lamanya itu? Nah, di sini kan jelaskan, bukan seperti 31 ya. Jadi di situ cukup jelas sih sebenarnya, bro. Nah, jadi 32 ya. Nah, ini. Jadi kan di situ, nah, ini ya. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Artinya sudah lewat, bro. Nah, ini mau masuk ke fase perjanjian baru. Nah, perjanjian barunya di situ apa? Perjanjian baru yaitu menurunkan Taurat dalam hati. Nah, karena memang sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus hadir di dalam Yesaya 40 ya, bahwa Sang Mesias itu akan memeteraikan hukum-hukum bagi bangsa-bangsa. Ya, seperti ini ya, bro. Nanti kita juga akan masuk ke Quran ya, 42 ayat 1 ya. Nah, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, ini yang disebut perjanjian baru kedua, sebab Sang Mesias yang akan datang, Mesias yang akan hadir itu bukan hanya seperti Mesias biasa seperti Kores, seperti Musa, seperti Daud.
Tapi lebih dari itu, dia adalah memerdekakan, memeteraikan hukum bagi seluruh umat. Ya, nah kan memeteraikan hukum artinya kalau di dalam pemahaman Yahudi itu menshotkan. Jadi ada kan istilah Pesak ya. Nah shotnya itu adalah sang Mesias yang menshotkan, yang memberi pengertian sebenarnya seperti ini. Apa yang dia meteraikan yaitu hukum Taurat. Nah, di sini hukum Taurat Yesus meteraikan di dalam dua hukum, yaitu hukum kasih mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, kita dengan topik yang kita bawa ini ya, di dalam kekristenan bisa diuji itu sebagai firman Tuhan karena ketepatannya, kesempurnaan janji itu yang dia nubuatkan kepada Adam, mulai dari Adam sampai penggenapan itu sangat luar biasa. Nah, letak kesempurnaan Alkitab dari situ, bro. Makanya Alkitab kami sebut firman Tuhan. Nah, dalam hal ini kita membawa dua pengujian ya, Alkitab dengan Quran. Bisa nggak di dalam Quran ada hal yang demikian, ketepatan Allah Subhanahu Wa Taala tentang janjinya atau apalah untuk umat manusia? Ada tidak penjelasan atau apa ya yang disebut di dalam bahasa ini maksudnya tujuan Allah atas manusia apa sih dalam dunia ini? Silakan. Ya, baik. Jadi terkait dengan apa yang sahabat kemudian pertanyakan dalam Al-Quran, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk menyembah kepada dirinya. Itu poin. Itu landasan daripada kehidupan kami sebagai umat Islam itu hanya berserah diri kepada Allah. Mengikuti instruksinya melalui firman yang kemudian diwahyukan melalui perantaraan Nabi. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan tadinya bahwa di dalam Yeremia itu justru menerangkan tentang adanya Mesias dan Mesias itu datang dan itu adalah Yesus. Justru ini yang jadi masalah. Kalau Yesus itu Mesias, bahkan levelnya dinaikkan lagi. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, kalau saya ikuti konsep iman sahabat Kristen, maka sebagai Tuhan, kenapa dia tidak memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru? Mana firmannya itu? Sementara dia menerangkan di dalam apa yang kemudian menjadi hasil pernyataan saksi terhadap penulis Yohanes, dia terangkan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan kalau kita lihat lebih jauh, di dalam Kisah Para Rasul, atau kita ambil ya Kisah Para Rasul 7, bagaimana kemudian di situ menceritakan bahwa bagaimana kemudian menceritakan dalil ini kemudian kalau Nabi Musa itu menerima Taurat, artinya bahwa Kisah Para Rasul pun menceritakan tentang Nabi Musa. Ya. Lalu kemudian Taurat tidak pernah bercerita tentang Lukas. Itu pasti. Demikian juga halnya ketika kitab Kisah Para Rasul bercerita tentang Yesus, Yesus juga tidak pernah bercerita tentang penulis daripada Lukas. Bedanya kemudian adalah Taurat bercerita tentang Taurat. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, apa yang kemudian Anda imani sebagai firman Tuhan? Mesias katanya datang di antara Bani Israel, yaitu Yesus sang firman yang menjadi manusia. Sayangnya sang firman ini tidak pernah memberikan pengesahan terhadap perjanjian baru. Tidak ada sama sekali Yesus dalam satu pertemuan atau dalam pengajarannya menceritakan atau menyinggung tentang perjanjian baru. Lalu bagaimana mungkin kemudian ya, kitab yang Anda imani tidak pernah mendapatkan pengesahan, tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus tentang kitab Anda. Lalu Anda imani sebagai firman Tuhan. Kalau saya melihat apa yang kemudian terjadi terhadap prosesi yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8 terkait dengan kejadian yang terjadi pada Filipus, maka saya cenderung mengatakan bahwa kalau bercerita tentang Yesus, bercerita tentang hal yang terkait dengan Yesus, informasi dari Filipus jauh lebih akurat. Kenapa saya katakan jauh lebih akurat? Di Kisah Para Rasul 8, malaikat berkata kepada Filipus, ya, Filipus mengajarkan tentang Injil Yesus. Itu diterangkan. Anda boleh baca satu perikop dari Kisah Para Rasul 8. Filipus mengajarkan Injil Yesus, ya. Lalu kemudian Filipus menerima firman dari Allah, dari malaikat. Lalu kemudian Filipus juga itu ditemani oleh Roh Kudus. Ini kemudian pembuktian yang akurat
Kalau misalnya penulisan-penulisan yang dituliskan setelah Yesus itu dianggap sebagai firman Tuhan, maka yang layak dijadikan sebagai firman Tuhan itu adalah tulisan Filipus. Nah, ini yang jadi masalah kemudian adalah seperti Lukas, Markus, dan seterusnya. Kita tidak tahu apakah ini firman Tuhan atau bukan. Dari mana kemudian dikatakan ini firman Tuhan? Sementara Yesus sendiri, jangankan sang Bapa, Yesus sendiri tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru, atau surah-surah Paulus, atau surah Lukas, atau surah Markus, atau Matius, atau Yohanes. Nanti kita uji lebih mendalam bagaimana kemudian acak adut isi daripada kitab itu, dan yang semakin menguatkan bahwa bukan firman Tuhan. Demikian. Oke, saya lanjut ya, Operator. Mungkin kesalahan saya di awal tidak mengatakan atau tidak menjelaskan firman Tuhan itu buat siapa, ya kan? Nah, tapi kita kan itu, mana yang disebut firman Tuhan, Alkitab atau Quran. Nah, firman Tuhan ini, saya rasa saya tidak perlu artinya memandang ini ya, karena kita semua tahu firman Tuhan itu sudah pasti dialamatkan untuk manusia, ya. Kawan-kawan semua sepakat pasti itu. Nah, di sini firman Tuhan diperuntukkan untuk manusia, tentu di dalamnya terkandung maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk apa firman itu diberikan, ya kan? Untuk apa firman itu dia sampaikan kepada manusia? Apa tujuan dan maksudnya? Nah, di dalam kekristenan, ya, khususnya Alkitab, ya, tujuan Tuhan menyampaikan firman-Nya yaitu tentang janji keselamatan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk melihat keakuratan firman Tuhan, ya, kita bisa menilai tujuan Tuhan, ya, yang dia nyatakan kepada Adam dan Hawa, lalu dia teruskan kepada Nuh, kepada Abraham, nabi-nabi selanjutnya sampai penggenapan. Nah, keakuratannya itu yang kita nilai, kita sinkronkan, kita cari tahu seperti apa. Kalau ada perbedaan, ada pertentangan, tentulah sesuatu itu jauh dari firman Tuhan. Tetapi di sini kan saya sudah menyatakan di awal bahwa kesempurnaan Alkitab adalah ketepatan janji firman Tuhan yang digenapi sangat-sangat luar biasa ya. Ketepatannya, kesempurnaannya di dalam nubuatan, firman-Nya nubuatan. Nah, dari situlah Alkitab bisa saya katakan ia adalah firman Tuhan, karena di dalamnya ada firman Tuhan, ketepatan perkataan Tuhan dari janjinya sampai pada penggenapan. Ya kan, seperti itu. Itu karena topik kita itu, Bro. Nah, sekarang saya kan mau bertanya balik, di dalam Quran firman Tuhan diperuntukkan untuk siapa? Ya, mungkin kawan-kawan sedikit ya, di dalam surah 11 ayat 119 dikatakan di sana Allah akan memenuhi neraka dengan manusia dan jin. Nah, hal ini kalau kita kaji lagi lebih dalam ya, dengan janji Tuhan yang sudah saya sampaikan di awal adalah janji keselamatan untuk manusia, makanya dia menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya itu turun-temurun kepada setiap orang yang dipilihnya, kepada nabi-nabi sampai penggenapan. Disitulah bisa terlihat firman Tuhan kan. Nah, di sini di dalam Quran justru bukan tentang janji keselamatan, bukan firman Tuhan tentang keselamatan. Apakah dengan narasi Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan manusia dan jin itu diciptakan untuk memenuhi neraka, itu adalah sesuatu wujud yang disebut firman Tuhan. Nah, tentu kita akan nilai bersama kawan-kawan. Jadi, Bro, mungkin kita bisa lebih runcingkan ya, firman Tuhan itu seperti apa dan untuk siapa, itu mungkin kita lebih runcingkan. Silakan. Oke, sebelum masuk ke Bang Suma, ini tadi saya mendapatkan request dari audiens. Itu live itu ya? Iya ya. Gimana pembaca ini? Dari audiens, nanti setelah akhir sesi diskusi ini, audiens ingin bertanya kepada kedua narasumber. Nah, itu diperkenan dari kedua narasumber bersedia atau tidak begitu. Mungkin Bang Suma dulu.
bisa menjawab. Ya, kalau saya Bang, jujur saya sangat ngantuk ini. Saya cuma menghargai, iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat kalau misalnya saya masih bisa, silakan aja bertanya. Insya Allah kita Oke. akan jawab. Kalau Bang Herdi gimana Bang Herdi? Siap bro, lanjut. Oke, tapi begini ya, ini untuk kepada semua audiens, tanya Saya jawab ini nggak tidak nyambung boleh, di Pak. gimana? Yang mohon maaf untuk yang di luar ini, di luar diskusi, mohon untuk di mute semua. Oke, terima kasih. Nanti skemanya begini, untuk tanya jawab dari audiens itu hanya boleh bertanya seputar yang di dalam topik, tidak boleh keluar dari topik yang didiskusikan pada malam hari ini. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Nanti setelah akhir sesi tanya jawab ini, nanti akan kita diskusikan ulang apakah akan dilanjutkan atau tidak begitu. Oke, saya kembalikan waktunya kepada Bang Suma, silahkan. Iya, baik, makasih. Jadi ketika Bang Herdi mengatakan di dalam surah Hud ayat 119. Jadi terjemahan ya sudah begitu indah dituliskan, kemudian mencoba untuk dipenggal-penggal ya, untuk menghilangkan makna yang sesungguhnya dalam ayat ini. Jadi di sini terangkan bahwa illa, ini ada pengecualian, illa marrahima rabbuka. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Jadi orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan, ya kecuali mereka, maka Allah akan memenuhi neraka itu dengan orang-orang yang durhaka. Itu tidak salah itu. Di dalam kitab Anda juga diterangkan kayak begitu. Ya, illa marrahima rabbuka, kecuali orang-orang yang diberi rahmat, mereka tidak akan memenuhi neraka. Makanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika la'anna jahannam minal jinnah wan nas ajma'in. Nah, makanya ketika sebelum ada dalil ini, tadi saya sudah membacakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi pertama ada perintah menyembah. Seluruh nabi-nabi ketika dia datang pasti meminta kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Yang tidak mau menyembah, inilah yang kemudian ya mengisi neraka. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Anda juga bahwa semua manusia akan digarami di api neraka. Itu ada di Markus 5 ya, kalau nggak saya tidak salah, ayat 49 atau ayat 59, nanti coba Anda cross check di sana. Lalu kemudian sahabat saya, ketika Anda menerangkan untuk apa Al-Quran itu diwahyukan, justru Al-Quran itu diseru, ya menyeru kepada untuk seluruh manusia. Makanya seruannya itu ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tidak sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Ya Bani Israel. Ya, hanya kaumnya Bani Israel yang senantiasa diseru. Tidak pernah di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu menyeru kepada seluruh manusia. Tidak ada. Boleh Anda tunjukkan kepada saya. Ada tidak suruhannya? Paling ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Paling yang kayak begitu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Nah, Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Dijadikan sebagai sumber ajaran. Makanya kalau kita lihat ya agama di luar Islam, sehebat apapun mereka, semayoritas apapun mereka, sehebat apapun mereka menguasai dunia, mereka tidak mampu menjadikan kitab mereka menjadi asas negara. Camkan itu. Berbeda dengan Quran. Mau dalam perspektif hubungan apapun dia, dalam kekuatan apapun dia, dalam lingkungan seperti apapun modelnya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Makanya Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan kitab Anda. Makanya tadi, ketika saya tanya, apakah Yesus pernah bercerita tentang perjanjian baru? Tidak pernah. Sebenarnya materi kita sudah selesai di situ. Tema yang kita usung kemudian adalah, yang manakah firman Tuhan? Al-Quran atau Bible? Harusnya kita sudah sudahi ini. Karena ternyata kitab Anda bukan firman Tuhan. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Anda. Tuhan Anda, Bapa, Yesus, Roh Kudus, tiga-tiganya tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru. Lalu mau pengakuan dari mana? Hanya pengakuan iman. Buku Tatang Sutarma juga bisa diimani sebagai kitab suci. Kalau hanya berdasarkan imani saja. Tapi sayang sekali,
narasumber dalam hal ini adalah Yesus, Bapa, dan juga Roh Kudus, sama sekali tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru. Ya, terkait dengan pertanyaan Anda, saya kira saya sudah jelaskan tentang Al-Quran, bahwa itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian Al-Quran itu poin-poinnya berbicara mengenai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak diketahui, baik dulu masa pewahyuannya dan masa yang akan datang. Itulah Al-Quran. Demikian sementara, silakan. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi perjanjian barunya yang dibawa oleh Yesus, bro, adalah tentang Dia. Percaya kepadanya dan melakukan apa yang Dia perintahkan, itu pasti selamat. Sesuai Dia nyatakan di dalam Yohanes 8 ayat 51, barang yang siapa percaya kepadaku ya akan selamat. Dan Yohanes 10 ayat 26, 27, 28 dikatakan di sana, orang yang domba-dombaku mengenal suaraku pasti selamat. Nah, itu yang menjadi dasar janji atau firman yang disampaikan dari Adam. Tadi Bro Suma mengatakan, jadi Quran itu tidak ada tuntunan yang lain. Quran itu hanya sebatas kitab untuk tujuan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unek-uneknya yang lain. Bro, saya rasa ya bro, kalau menyembah Tuhan, kalau punya kitab hanya untuk tujuannya menyembah Tuhan, mungkin bro pergi kita nyelam ke masa lalu lah. Ya, Henok terangkat ke surga tanpa kitab. Abraham dibenarkan oleh Tuhan ya tanpa kitab. Nuh diselamatkan dari air bah tanpa kitab. Lalu Anda mengatakan di sini datang Quran itu tuntunan untuk menyembah Tuhan. Ada banyak contoh manusia nabi di zaman sebelum ada kitab, di zaman sebelum ada kitab ya, di garis bawahi ya, itu selamat. Elia selamat terangkat ke surga, Henok terangkat ke surga. Mereka tidak punya kitab, bro. Abraham tidak punya kitab, bro. Ya mungkin di dalam Quran ada narasinya Abraham diberikan berapa kitab ya kan, tetapi itu ya nantilah, itu bukan topik kita. Tetapi di sini kita mau membandingkan firman Tuhan itu mana, Alkitab atau Quran. Kenapa Alkitab itu harus ada catatannya, harus ada historinya? Karena di situ ada tuntunan-tuntunan Tuhan akan janjinya. Akan janjinya tentang apa? Janji tentang keselamatan. Makanya yang disebut firman Tuhan itu bisa diukur dari janjinya, dari nubuatannya sampai penggenapannya, itu semuanya sinkron. Nah, disitulah Alkitab bisa dinilai, ya, dinilai sebagai firman Tuhan. Nah, Quran apa tolak ukurnya? Ya, tolak ukurnya ya, sehingga Quran itu bisa dinamakan kitab atau dinamakan firman Allah. Tadi bro sudah menjawab, tetapi jawaban bro mental. Abraham tidak punya kitab selamat bro. Kalau berkitab hanya karena tuntunan mau selamat, mau menyembah Tuhan, Abraham tidak punya kitab, Nuh tidak punya kitab selamat bro. Nah, itu kan mungkin bro bisa luaskan lagi cara pemahamannya tentang Quran. Karena di sini ya bro, saya melihat ya, di dalam Quran tidak ada tuntunan secara spesifik Allah ya, Allah untuk manusia ya, untuk manusia yang Dia ciptakan, notabene dalam tanda kutip Dia ciptakan ya. Karena melihat dari surah yang saya barusan bawa, okelah Anda menjawab itu orang-orang al-kafir ya kan, itu orang-orang ini dan itu. Tetapi bro mungkin bro harus jeli ya, karena di dalam Quran Allah sudah menetapkan orang yang di luar Islam itu pasti di neraka kekal. Karena orang yang disebut di luar Islam itu adalah kafir dan di neraka kekal. Nah, menurut saya itu sesuatu yang keliru itu kalau disebut firman Tuhan. Karena begini ya bro, karena konsekuensi logis dari ketetapan tersebut, bisa saja penjahat yang berlabel Islam itu masuk surga. Bisa saja penuh berdarah dingin yang berlabel Islam masuk surga. Itu konsekuensi logis loh bro. Nah, hal demikian dengan data-data tersebut tentu kita bisa menilai itu jauh dari kehendak yang disebut firman Tuhan. Paham ya bro maksud saya? Nah, jadi bro, saya harap bro bisa memberi suatu contoh ya, suatu parameter yang memang istimewa
yang bisa merujuk atau bisa mengangkat derajat Quran itu sebagai firman Tuhan? Silakan. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mau dia Yahudi, mau dia Nasara, apapun itu, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, melakukan amalan soleh, ketaatan terhadap perintah Tuhan, ya, maka Allah menjanjikan keselamatan bagi mereka. Ya, itu terbantahkan dalil yang Anda bawa terakhir tadi ya. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Quran, Al-Quran itu sebagai sumber ajaran, hukum-hukum apapun yang Anda ingin cari, ada dalam Al-Quran. Jadi yang dikatakan menyembah kepada Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukanlah menyembah itu hanya sujud. Berpikir juga menyembah. Berzikir juga menyembah. Mengingat kebesaran Allah juga menyembah. Berkata baik terhadap orang lain juga itu adalah ibadah. Yang dikatakan ibadah adalah penyembahan terhadap Tuhan. Al-Quran memiliki petunjuk hidup manusia. Ya, Al-Quran memberikan sebuah pedoman kepada umat manusia. Dia menjadi hujah. Dia menjadi bukti yang kuat atas kerasulan dan kenabian para nabi-nabi terdahulu. Jadi kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu hanya sebatas perintah untuk menyembah dan seterusnya, Anda keliru di situ. Saya tidak ada ruang, dan kalau paparan kayak begini, itu 3 SKS. Saya butuh 3 bulan untuk memaparkan ini untuk Anda mengetahui semua kandungan daripada Al-Quran. Nah itu. Lalu kemudian, secara garis besar, saya ingin mengatakan begini. Kalau yang dikatakan firman Tuhan, ya, yang dikatakan kitab suci, isinya harus berasal dari Allah. Kalimat-kalimatnya, ya, itu harus berasal daripada Allah. Dan tidak mungkin kemudian dikatakan kitab suci kalau isinya tidak semuanya berasal dari firman Tuhan. Seperti misalnya tentang kesaksian-kesaksian, tentang pernyataan-pernyataan, tentang paparan-paparan pengalaman-pengalaman pribadi di dalam dikandung dalam sebuah kitab. Itu bukan firman Tuhan itu. Dan memang inilah yang diajarkan oleh sahabat Kristen. Bahwa di dalam kitabnya itu ada kesaksian-kesaksian orang. Itu yang mereka anggap kitab suci. Yang kita maksud di sini adalah sandarannya kalamullah. Allah yang berfirman kemudian sampai kepada para penulis. Penulisnya tidak menambahkan, tidak mengurangi. Itu yang dimaksud kalamullah. Firman dari langit. Bukan karangan manusia. Sementara Al-Quran, ya, sebuah kitab suci yang datang dari Allah, isi Al-Quran benar-benar diyakini berasal dari Allah, dan susunan-susunan kalimatnya pun diyakini berasal dari Allah. Kalau bukan dari Allah, mustahil dari manusia. Sehebat apapun dia, apalagi kalau hanya berasal dari seorang yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak berpendidikan, yang tidak ngerti kitab-kitab sebelumnya, mustahil. Kemudian kandungannya itu adalah bukan dari Allah. Nah, kemudian, ketika saya mengawali pertanyaan saya, Anda tidak bisa membuktikan bahwa kitab Anda itu mendapatkan legitimasi dari Yesus. Selesai di situ. Bubar sebenarnya. Materi tidak perlu dilanjut sebenarnya. Karena sudah terbukti, kitab Anda bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan adalah, dia datang melalui perantaraan utusan. Siapa yang utusan Allah di antara tokoh-tokoh yang ada dalam agama Anda? Paulus kah? Markus kah? Lukas kah? Yohanes kah? Atau siapa yang menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini? Di tokoh-tokoh di dalam agama Anda? Kan Yesus yang menjadi tokoh. Bahkan Tuhan sendiri menerangkan dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Nah kalau begitu mana? Mana ajarannya? Yang tertulis itu mana kemudian? Yang semua terlontar dari lisan Yesus. Mana pengakuan Yesus terhadap kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Lalu kekuatan apa yang ingin Anda usung kemudian? Anda bagaikan menegakkan benang basah. Ya, hanya kemudian Anda menceritakan begini dan pengono, tapi dasarnya nggak ada. Kebenaran apapun yang Anda katakan kebenaran, yang bersumber dari kitab Anda, tidak ada pengesahan dari Yesus. Tidak ada dasar mengatakan itu adalah firman Tuhan, melainkan hanya imani saja. Demikian. Oke. Jadi ada suatu perkataan di dalam Alkitab. Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada perkataanku. Oke. Jadi bro,
Yesus dengan tegas, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada perkataanku. Artinya, karena memang di dalam nubuatan-nubuatan seperti Yesaya, firman rumput-rumput itu layu, tapi firman Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, di sini ada jaminan, ada garansi dari Yesus bahwa firman-Nya akan tetap dikenang, akan tetap ada sampai kepada akhir zaman, ya kan? Nah, itu legitimasi dari Yesus. Nah, dengan dasar itu, apa maksud Yesus membuat pernyataan seperti itu, firman-Nya itu harus ada sampai kepada akhir zaman, bahkan Yesus akan menuntun setiap manusia sampai kepada akhir zaman. Dengan dasar apa? Dengan dasar percaya Dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Itu dasar di dalam keimanan kami. Sehingga apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus firmankan itu disebut firman Tuhan. Nah, kita kan berdiskusi tentang firman Tuhan yang mana, Alkitab atau Quran, ya. Nah, di awal saya sudah bukan di awal, di pertengahan tadi saya kan sudah katakan, bro, firman Tuhan ini diperuntukkan untuk siapa? Ya kan? Diperuntukkan untuk siapa? Dengan maksud dan untuk tujuan apa? Ya kan? Harus jelas. Nah, di sini saya sudah jelaskan panjang lebar, Alkitab itu diperuntukkan untuk manusia dengan maksud dan tujuan, ya, Tuhan ingin menyelamatkan manusia sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu yang menjadi tujuan Tuhan, makanya Tuhan menyatakan firman-Nya atas manusia. Nah, di sini kita mau membuktikan dari unsur-unsur tersebut yang mana yang bisa dikategorikan firman Tuhan, Alkitab atau Al-Quran. Nah, di dalam hal ini tentu Quran nggak akan sanggup berargumen dengan data-data tersebut, karena memang tidak ada konsep di dalam Quran secara spesifik mengatakan Allah menarasikan Quran untuk tujuan ini dan itu. Ya, karena Bro Yusuma sudah jujur tadi mengatakan Allah itu mewahyukan Quran itu sebagai tuntunan penyembahan kepada Allah, ya, yaitu dengan label agama Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah. Tentu, Bro, hal demikian itu sudah dibantah kan tadi. Saya sudah bantah. Ya, Abraham tanpa kitab selamat, Henok tanpa kitab selamat, diangkat pula ke surga, ya kan? Itu. Jadi, Bro, alasan atau argumen Anda untuk menyatakan Quran itu spesifik ada nilai istimewanya sebagai firman Tuhan itu belum mengena, Bro. Karena yang menjadi bobot di situ, Bro, yang Anda tekankan itu bukan sesuatu bobot yang istimewa. Karena itu, Bro, bisa dibantah. Zaman dahulu kan ada, zaman Henok ada. Di Henok tanpa kitab selamat. Kalau hanya untuk nyembah Tuhan, Bro, Tuhan itu tidak butuh ribet menyembah Dia. Percaya dengan hati tulus dan pikiran, ya, dengan tindakan itu sudah cukup. Itu yang Tuhan inginkan. Itu makanya Yesus menggenapi hukum Torahnya itu ke dalam hukum kasih. Mengasihi Tuhan itu tentu harus dengan hati, pikiran, jiwa, dan tindak tanduk. Harus seperti itu. Karena memang yang ada di dalam surga Tuhan yang benar, orang-orang yang... Timer enggak goyang-goyang nih dari tadi. Gimana, Bro? Timernya Bang Hardi enggak goyang-goyang? Baru. Nanti ditegur baru bergerak. Oh, oke. Oke. Sudah nangkap kira-kira, Bro? Atau saya... Boleh? Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi gini, ketika Anda mengatakan tentang Al-Quran, satu, Al-Quran itu diwahyukan peruntukannya apa? Memimpin manusia ke jalan yang selamat. Maaf, Bang Juma mengganggu, menyela. Moderator pindah waktunya itu. Oh iya, sorry. Iya. Oke. Ya, tadi Bang Herdi juga nggak jalan waktunya, Bang. Sebelumnya, tadi waktunya tidak jalan kira-kira berapa lama ya? Dari kurang awal lebih Bang 2 menit, Bang. 2 menit itu. Oh, Tadi Herdi nggak jalan, iya. 2 menit 13 detik tepatnya. Soalnya saya hitung pakai stopwatch. Oh, oke. Nanti kita kurangi 2 menit 13 detik ya, Bang Herdi ya. Oke, lanjut, Bos. Monggo. Oke. Baik. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Pertama, ya, yang ingin saya uraikan di sini adalah memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Poinnya di dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai ayat 16. Yang kedua, tujuannya memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Itu ada di dalam surah At-Tin ayat 6.
Yang ketiga, peringatan dan pengingat bagi manusia. Itu diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 19. Kemudian sebagai pedoman, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Diterangkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 20. Dan kelima, pelajaran dan penerang bagi manusia. Itu dalam surah Yasin ayat 69. Kemudian sebagai hukum, sebagai pemutus hukum-hukum. Itu diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 64. Komplit Al-Quran itu. Tidak ada kemudian yang tersisa dalam Al-Quran. Jadi ini tujuan Al-Quran itu seperti itu diwahyukan. Nah, yang saya minta dari Anda, mana pengesahan Yesus terhadap kitab Anda? Yang Anda katakan tadi, yang di dalam dalil Anda yang Anda uraikan itu, kalau dia Lukas 16 nomor 17, ini sedang membicarakan tentang hukum Taurat. Tapi kalau yang Anda maksud adalah Matius 24 nomor 34, itu menceritakan tentang perkataan Yesus tentang kiamat, tentang kebangkitannya tidak akan berlalu. Bukan yang dimaksud yang tidak akan berlalu itu adalah Bible Perjanjian Baru, bukan. Anda jangan kemudian mengarahkan ke sana. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, yang saya tanya, mana perkataan-perkataan Yesus? Mana perkataan itu? Ini yang kita sedang baca, Matius 24 yang sedang saya bacakan kepada Anda. Ini adalah tulisan Matius. Ini adalah catatan Matius berdasarkan terhadap hasil penyelidikannya dia. Yang kita maksud di sini adalah pernyataan Yesus yang menerima firman dari Tuhannya, kemudian dibukukan firman itu. Ini yang kita cari. Kalau yang Anda katakan, ini yang di Perjanjian Baru, inilah firman Yesus. Mana pernyataan Yesus tentang Perjanjian Baru? Ini yang kita sedang cari. Kalau tidak ada pernyataan Yesus terhadap Perjanjian Baru, ya sudah. Berarti bukan firman Tuhan. Karena hanya Yesus sebagai penyampai firman, dan itu diimani oleh umat Islam. Anda pun mengimaninya. Kalau apa yang ada di mulut Anda disesuaikan dengan apa yang dalam di hati Anda. Yesus menerima firman. Mana firman itu? Segala firman engkau berikan kepadaku. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka percaya engkau yang telah mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana segala firman itu? Kalau segala firman itu kemudian yang dituliskan oleh Paulus, Markus, Matius, Yesus pasti menceritakan tentang kitab-kitab ini. Mana Yesus bercerita tentang Perjanjian Baru? Saya belum menemukan itu, Bang Herdi. Silakan. Oke, jadi mungkin saya pertegas lagi ya bro. Firman yang disampaikan Tuhan diperuntukkan untuk manusia supaya manusia itu selamat ya. Itu tujuan Tuhan ya atas manusia dengan segala firman-Nya. Seperti tertulis di dalam Yehezkiel 18 ayat 23, aku ini Yod-Heh-Vah-Veh tidak akan menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Nah, dengan pertobatan, ya, dengan pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan, ya, dengan tuntunan janji Tuhan, keselamatan juru selamat lewat Sang Mesias, itulah yang kami imani dengan firman Tuhan, sehingga Alkitab itu layak disebut firman Tuhan karena kekonsistenannya, sinkronnya dari Adam sampai penggenapan. Itu yang menjadi dasar Alkitab disebut firman Tuhan. Lalu bro mengatakan mana tentang legitimasi Yesus atas Perjanjian Baru bro? Kan sudah saya ngomong dari awal. Legitimasi Yesus atas Perjanjian Baru, legitimasi Tuhan atas Perjanjian Baru adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Sang Mesias. Itu legitimasinya. Itu hukum Perjanjian Baru, ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama kan itu hukumnya adalah tentang darah hewan. Ya seperti kita kenal itu hari raya Yom Kippur. Jadi ketika mereka mau dosa mereka ditebus atau ditutup, diampunkan, itu mereka melakukan hari raya Yom Kippur, yaitu tentang darah domba atau kambing lah mereka bawa ke dalam bait itu menjadi tebusan untuk dosa-dosa mereka. Nah, di situ janji Tuhan ya tidak tergenapi. Ya, tidak tergenapi dengan atau tidak terpenuhi dengan apa yang mereka lakukan di Yom Kippur, ya, karena Yom Kippur itu sifatnya hanya sebatas temporer, sifatnya temporer, tidak satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi janji Tuhan bukan hanya sekedar penebusan seperti itu Yom Kippur. Janji Tuhan adalah untuk menghancurkan, mengalahkan iblis.
Ya, di dalam seperti yang dinubuatkan kepada Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menjanjikan seorang juru selamat yang akan menebus manusia dari kutuk dosa. Nah, disitulah perjanjian firman Tuhan diuji, bro. Nah, di sini kan kita mau bicarakan Alkitab dan Quran, mana yang disebut firman Tuhan dengan tolak ukur dasar seperti itu yang mungkin menurut saya itu istimewa ya. Tetapi boleh tidak bro menarasikan dari dalam Quran apa yang bro anggap istimewa, artinya tidak ada bandingannya. Nah, kalau bro yang narasikan di awal tadi kan itu hanya sebatas ritual menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bisa terbantahkan dengan Henok, Abraham yang selamat tanpa kitab kan, bro. Nah, itu saya rasa bukan istimewa. Artinya istimewa di sini tidak ada bandingnya, bro. Nah, kayak di dalam kekristenan itu kan janji itu dari Adam sampai ke penebusan sampai penggenapan. Itu yang istimewa, bro. Yang disebut firman Tuhan karena sinkronnya. Ya, lalu tentang apa lagi ya? Cukup banyak bro narasikan di awal karena topik kita ini adalah tentang apa? Yang mana yang disebut firman Tuhan, Alkitab atau Quran? Ya, Alkitab kan sangat jelas bro. Mungkin di dalam Quran ada tertulis sebagian hal-hal yang mengenai tentang janji tersebut, tetapi tidak secara spesifik. Nah, kalau memang tidak secara spesifik, karena memang data Quran menulis bahwa Muhammad itu sebagai penyampai, penerus saja. Jadi kalau secara kaidah bahasa penyampai penerus itu tidak ada unsur dia mengutak-atik, menambah atau mengurangi, tidak ada, karena meneruskan apa yang sudah difirmankan dahulu. Seperti itu ya terjemahan kata penyampai atau penerus, pemberi peringatan. Jadi seorang pemberi peringatan tentu tidak ada narasi tambahan atau mengurangi narasi tersebut karena sudah ada yang di awal. Jadi tidak ada kata lagi ditambah atau dia. Tapi ini kan berbanding terbalik. Seperti yang bro katakan bahwa Quran begini-begini, penyempurna begini, tetapi nyatanya apa janji Tuhan di dalam Quran atau janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu tidak bisa berhenti, Bang. Jalan. Nah, di dalam Quran kan kita tidak bisa melihat seperti apa janji Allah atas umat manusia. Sangat jelas kan? Allah mengkonsepkan manusia itu di dalam sebuah organisasi atau label agama dalam hal ini ya. Nah, itu saya rasa bro, karena memang saya kan sudah sedikit contohkan ya bro. Sangat sulit itu bisa diterima oleh nalar bahwa itu firman Tuhan. Karena begini ya bro, konsekuensi orang yang berbuat dosa dengan beragama lalu dia di sisi Allah itu fatal bro. Saya rasa itu sesuatu pilihan atau sesuatu narasi yang jauh dari kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu firman-Nya itu pasti sesuatu yang wow. Nah itu saya rasa saya rasa itu perkataan-perkataan yang biasa-biasa saja bro, tidak ada mengindikasikan itu sesuatu keistimewaan karena seorang kepala geng juga bisa menjamin anak buahnya. Contoh saya seperti ini, kamu bawa stempel ini. Ya, kamu aman di jalan, selesai. Kayak begitu, bro. Ya kan? Nah, di dalam hal ini, ya, sesuatu yang dijamin dengan barang atau dengan apa tanpa sikap itu dengan stempel kayak begitu, itu saya rasa jauh, bro, dari kata firman Tuhan. Coba, bro, jelaskan. Ya, baik, makasih. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Quran atau Bible, firman Tuhan yang mana di antara keduanya? Ya harusnya Anda fokus ke sana saja. Ya, jadi Al-Quran menceritakan gini dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Ayat ini sudah sangat jelas menjelaskan bulan Ramadan yang sedang dijalani saat sekarang ini, di dalamnya lah diwahyukan Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang Quran sebagai petunjuk bagi manusia. 1. Penjelas mengenai petunjuk. 2. Pembeda antara yang benar dan yang hak. 3. Ini poin. Selalu saya mengatakan ini poin. Kenapa kata poin itu selalu saya sebutkan? Karena ingin merangsang otak kita untuk mengetahui titik-titik di mana sentralisasi penyampaian saya itu harus dipikirkan. Titik temunya di mana supaya dialog itu
berkesinambungan gitu loh. Al-Quran sebagai kalamullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran bercerita tentang Quran. Poin-poin isinya tadi saya sudah menjabarkan kepada sahabat saya. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang bagaimana manusia itu memutuskan suatu perkara. Bagaimana Al-Quran berbicara mengenai pelajaran dan penerangan. Bagaimana Al-Quran mencerita tentang pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi seluruh manusia. Bagaimana kemudian Al-Quran bercerita tentang memelihara dan mempertahankan martabat manusia. Itu Quran. Karena dia adalah kalamullah, maka aspek yang termuat di dalamnya kemudian adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia. Nah sekarang ketika Anda berbicara mengenai kitab Anda, dasar pijakannya dari Yesus saja tidak kita temukan. Jadi kebaikan apapun yang tertorehkan di dalamnya, itu semu. Layaknya buku dari daftar menu. Layaknya buku Prambon yang menceritakan tentang resep-resep. Baik dia, bagus dia bukunya, ya manfaatnya ada terhadap manusia. Tapi sayangnya posisinya hanya sebagai karya. Tidak duduk sebagai level firman Tuhan. Sementara yang kita kaji ini adalah firman Tuhan itu yang mana? Quran atau kitab Anda? Saya minta Anda menunjukkan supaya saya bisa mengatakan, kitab Anda itu adalah ternyata firman Tuhan. Pembuktian itu yang ingin saya lihat. Perjanjian baru yang Anda tenteng, yang Anda gantikan sebagai pengganti daripada perjanjian lama milik kitabnya Bani Israel. Ini yang saya minta kepada sahabat saya. Tunjukkan kepada saya. Mana bukti pernyataan kitab Anda bahwa itu adalah kalamullah, firman Allah. Silakan. Saya ingin bukti itu. Kita sudah berjalan berapa menit ini. Tidak ada bukti itu. Silakan. Oke, jadi bro mau minta data bahwa itu firman, kalamullah, ya kan? Seperti itu ya. Oke, saya coba buktikan ya. Saya mau share dulu bro. Di dalam ya, ini kok begini ya. Bang Herdi, suaranya nggak keluar Bang Herdi. Di drop dulu. Halo. Ya. Di drop dulu yang tadi tap to speak-nya di drop dulu. Oke, silakan. Oke. Halo, bisa dengar suara saya, bro? Iya, silakan. Oke. Saya juga nggak nangkap ya maksudnya bro ini firman Tuhan itu sebenarnya saya sudah buktikan dari tadi bahwa firman Tuhan itu lebih kepada janjinya, ya ketepatan janjinya yang Tuhan nyatakan kepada manusia mulai dari Adam itu sampai ke penggenapan itu sinkron, itu letaknya firman Tuhan bro. Nah saya pengen apalagi maksudnya firman Tuhan ini seapa mungkin seperti ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ya, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu apa yang disebut firman-firman apa yang Yesus maksud di sini supaya orang tidak mengalami maut. Nah ini kan tujuannya firman ini kan untuk supaya manusia selamat kan, janji keselamatan kan. Nah kalau tujuan firman itu hanya sekedar beribadah, saya rasa saya tak perlu mengulang lagi tentang masalah Henok ya. Karena di sini ada tuntunan, di dalam tuntunan itu adalah tentang janji keselamatan, perjanjian barunya apa? Yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepadanya dan melakukan apa yang dia kehendaki. Itu yang menjadi perjanjian baru. Nah, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini yang disebut. Lalu firmannya apa? Firmannya kehendak Bapa kepada Yesus, yaitu menerima dia, percaya kepada dia. Dia adalah sang juru selamat. Ya, seperti juga tertulis di dalam Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat 26 ya. Nah,
Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini kata Yesus. Jadi memang orang yang tidak percaya itu susah memahami hal-hal seperti ini. Mungkin saya akan jelaskan mungkin, sesederhana mungkin agar bisa kawan-kawan mengerti ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saya menjadi bertanya, nanti Bro Suma akan bertanya lagi, mana legitimasi? Maksudnya legitimasi, apakah harus ada secara tertulis, ini tanda tangan Yesus, bahwa itu firman-Nya. Saya rasa itu gimana ya Bro? Saya rasa terlalu berlebihan kalau untuk kita diskusi semacam itu. Karena hal yang sama yang saya juga terapkan kepada Anda, tentu Anda juga tidak akan bisa melakukannya. Di sini kita hanya bisa membandingkan firman Tuhan Bro. Ya saya ajak Bro tentang janji. Oke lah, keistimewaan kami di dalam Alkitab itu tentang janjinya. Tujuannya, maksudnya kepada manusia yaitu tentang keselamatan, janji keselamatan. Itu yang saya mau bawa Anda untuk memahami sampai Tuhan memberitakan firman-Nya, Tuhan menyatakan firman-Nya ke dunia ini karena untuk keselamatan. Itu aja di dalam pemahaman kami ya. Nah, di dalam pemahaman Anda, apa yang Anda jelaskan dari tadi saya tidak menangkap begitu apa ya. Karena saya juga sempat mendakwa Anda tentang syarat-syarat apa selamat di dalam Islam. Di awal Anda mengatakan tentang beribadat, tantangan hidup beribadat. Ya itu sudah saya bantah, tetapi lanjut lagi Anda mengatakan kaidah-kaidah begini, aturan-aturan. Soal ritual itu juga bisa dilakukan, Bro. Adam di masa Adam ya, Habel dan anaknya Adam ya, Habel itu mereka berdua itu berkurban. Satu mengorbankan Habel dan Kain ya, satu mengorbankan hasil tanaman, satu mengorbankan hewan. Nah, yang satunya diterima, yang satunya tidak. Nah, itu sesuatu yang sudah dicontohkan, Bro. Jadi itu mereka melakukan itu tanpa kitab bisa. Ya, itu bisa. Tetapi ini yang kami pahami tentang firman, kenapa Alkitab disebut firman, karena memang ketepatan janji Tuhan tentang keselamatan, tentang akan datangnya seseorang yang akan menjadi juru selamat, yang akan menyelamatkan manusia, itu sangat sinkron. Dari situ kami bisa nilai itu sebuah firman Tuhan yang tidak mungkin bisa didefinisikan oleh manusia manapun. Ya kan? Nah, saya harap Bro bisa mengungkapkan atau Bro bisa mengemukakan keistimewaan Quran itu sebagai firman Tuhan untuk manusia, sebagai pedoman hidup itu apa? Spesialnya apa? Dari tadi saya menunggu tidak ada itu, Bro. Spesialnya apa? Kalau hanya sekedar ritual itu sudah ada di zaman sebelum ada kitab, sudah ada. Tuntunan orang percaya kepada Tuhan itu sudah ada. Ada manusia selamat tanpa ada kitab, ada. Contohnya banyak, Bro. Jadi saya harap Bro bisa membuktikan kepada saya memang Quran itu adalah firman Tuhan, ada nilai istimewanya. Coba kita kembangkan lagi diskusinya, Bro. Silakan. Jadi gini, Bang Herdi, ya kita ini sedang berbicara tentang dua kitab, yang mana di antara keduanya itu adalah firman Allah. Kita tidak sedang membahas tentang isinya. Ini pembuktiannya dulu. Kalau tentang isinya kan dari tadi saya sudah menjelaskan beberapa poin. Al-Quran menerangkan nazzala alaikal kitaba bil haqqam musaddiqan lima baina yadai ya wa anzalat Taurah wal Injil. Dialah yang mewahyukan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Tuh, Al-Quran lagi-lagi dibicarakan. Nah, sekarang mana pembicaraan Yesus tentang perjanjian baru? Jangan-jangan Anda tidak ngerti perjanjian baru lagi. Atau Anda pura-pura nggak mau tahu tentang itu. Anda hanya menghindari daripada materi kita. Padahal materi ini, yang setahu saya ini adalah pesanan Anda gitu loh. Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai kalamullah. Poin-poin isinya kemudian, kalau yang paling sederhana yang bisa kita lihat, di negara kita ini aja dulu. Al-Quran memberikan sumbangsi yang sangat positif terhadap negara kita. Bagaimana kemudian perekonomian bisa tergenjot dengan baik dengan adanya perbankan syariah. Sistemnya sistem Al-Quran. Nah sekarang kalau saya tak balik nanya kepada Anda, apa yang diberikan kitab Anda, khususnya perjanjian baru terhadap negara ini? Tunjukkan yang nyata.
Kalau ada loh ya. Ini baru sistem syariah. Bagaimana kemudian perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, semua menggunakan paket asas Quran. Apa yang diajarkan kemudian tentang perekonomian dalam kitab Anda yang mesti dirasakan Indonesia? Itu ruang lingkup kecilnya itu. Makanya saya minta ketika Al-Quran bercerita tentang Al-Quran sebagai kalamullah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Stempelnya ada. Al-Quran mengakui dirinya sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Nah, Al-Quran ini sebagai kalamullah diakui oleh Allah, kemudian yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang menerimanya pun mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Yang menerima wahyu menjelaskan tentang Al-Quran. Yesus datang ke atas muka bumi. Katanya dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalaupun dia bukan Tuhan, dia adalah utusan Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, dia menerima firman Tuhan. Kalau dia menerima firman Tuhan dan kitab Anda adalah firman Tuhan, maka Yesus sang penerima firman Tuhan akan menjelaskan bahwa kitab Anda adalah firman Tuhan. Yang saya cari itu. Mana perkataan Yesus bahwa perjanjian baru, tulisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus adalah firman Tuhan. Perkataan Yesusnya mana? Sebagai legitimasi terhadap apa yang Anda jadikan pedoman sehingga Anda menjadi penyembah Yesus. Itu Bang Herdi. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau nggak ada kita sudahi. Silakan. Oke. Jadi memang bro, saya melihat bro memang terinspirasi dari Quran ya. Narasi itu saya lihat itu memang betul bro. Karena yang bro tidak paham di sini ya, yang menjadi pokok, yang menjadi sentral di dalam keimanan kami itu bukan seperti Anda pahami adalah Quran, ya, tuntunan kan. Yang menjadi sentral di keimanan kami adalah Yesus, bro. Makanya saya katakan dari tadi, Yesus itu adalah perjanjian barunya. Siapa yang percaya kepadanya, ya, dan menerima dia dan melakukan kehendaknya itu selamat. Nah itu yang menjadi sentralnya. Di Anda kan Anda percaya kepada Quran, Nabi, ya kan? Itu kan sentralnya. Lalu Anda mau merujuk kepada kami dengan harus ada legitimasi dari Yesus, harus ada seperti tanda tangan lah. Saya rasa itu terlalu berlebihan ya bro. Karena firman Tuhan itu juga tanpa hal seperti itu bisa diukur dari narasi-narasi yang ada tertulis di dalam kitab tersebut. Seperti saya sudah katakan di awal, tidak ada saling tabrakan di dalam seperti Injil Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu selaras, semua menarasikan tentang Yesus. Jadi bro mungkin kita bersifat umum lah untuk menarasikan sesuatu ya, atau mempertanyakan sesuatu, karena kalau kita melatar belakangi suatu justifikasi ke kitab orang dengan dasar keimanan kita, tentu itu tidak bersifat umum dan itu akan sangat susah dalam berdiskusi bisa berkembang. Karena saya melihat bro mendasarinya dari Quran. Karena Quran kan percaya. Di dalam Quran kan dikatakan bahwa Quran itu sebagai tuntunan untuk Anda. Tadi kan saya katakan. Ya di dalam kami Yesus. Nah Yesus dengan narasinya selama dia ada di dunia, dia menggenapi tentang janji itu, apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan itu ditulis oleh murid-muridnya, dan itu yang kami jadikan sebagai dasar. Seperti itu bro. Jadi kalau Anda mau bawa ke sini dengan mengatakan Allah, ya ini firman Allah langsung, oke ayo kita debatkan ke situ, Allahnya kemana. Nah di dalam keimanan kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berfirman, sebelum dia datang dalam wujud, dia berfirman langsung kepada nabi-nabinya, eksistensinya ada, ya, kuasanya dia nyatakan di depan mata, bisa disaksikan dengan mata telanjang, bahkan orang di luar Israel bisa menyaksikan, orang Mesir bisa melihat kehebatan, dahsyatan Tuhan yang kami imani. Lalu dia datang dalam wujud dan rupa manusia. Itu yang kami jadikan sebagai sentral, yang kami imani bahwa ketepatannya janjinya itu adalah ya dan amin. Nah di dalam Anda mempercayai Quran itu sebagai firman Allah. Sedang di satu sisi Allah sampai detik ini tidak pernah bisa ada satu literatur yang bisa membuktikan Allah itu ada. Ya kan? Dan bahkan sang nabi pun tidak sanggup membuktikan itu. Nah, legitimasi Quran itu sebagai firman Allah dari mana Anda bisa dapat?
Sedangkan tidak ada pembuktian secara historikal ya bahwa Allah itu ada. Dari mana lalu Anda mengatakan itu firman Allah? Ya kan ini kurang lebih seperti Lia Eden ya bro. Hanya menarasikan, oh saya punya Tuhan, Tuhanku begini begono. Tanpa ada legitimasi dari orang atau Tuhannya langsung dia nyatakan kepada Lia Eden sehingga pengikutnya bisa menyaksikan bahwa oh ya benar Lia Eden didatangi oleh Tuhannya. Nah seperti itu maksud Anda legitimasi. Nah maka kalau Anda maksudnya seperti itu, Anda akan buyar dengan narasi-narasi Anda dari tadi. Sebab Allah itu tidak bisa dibuktikan. Jadi legitimasi apa yang Anda andalkan untuk membuktikan Quran itu sebagai firman Tuhan? Karena itu kalau semua itu hanya sebatas narasi yang tidak bisa dibuktikan. Coba bro, kita pakai kacamata umum untuk melihat ini. Silakan. Oke, baik. Jadi Yesus maupun saya memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Catat itu. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah melihat Tuhannya. Kedua, ketika saudara kemudian mengatakan Yesus itu adalah perjanjian baru. Lalu kitab perjanjian baru itu apa? Kalau ternyata yang firman Tuhan itu adalah Yesus. Lalu kenapa temanya Bible atau Al-Quran yang firman Tuhan? Harusnya Al-Quran atau Yesus yang firman Tuhan. Kan lucu kan? Yesus Anda katakan perjanjian baru. Itu adalah cara Anda untuk menghindari bahwa ternyata memang kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Yesus itu hebat, Tuhan kami itu dahsyat, Anda dapat informasi dari mana? Anda mendapatkan informasi dari buku. Buku yang mana? Buku Lukas, buku Matius, itu firman Tuhan. Anda belum bisa membuktikan. Kalau cerita kehebatan itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Yesus tidak pernah menceritakan itu. Tentang buku Anda. Tentang buku yang Anda jadikan sebagai iman untuk menobatkan anak manusia menjadi Tuhan. Tidak ada pernyataan Yesusnya. Lalu bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan, Yesus kami hebat. Yesus kami dahsyat. Anda tahu informasinya dari mana? Dari sebuah buku. Buku yang mana? Buku Lukas. Oh, apa pernyataan Yesus tentang buku yang Anda katakan, yang Anda baca itu? Nggak ada. Lah, berarti ini dongeng atau apa? Gitu loh. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran, justru inilah kemudian Al-Quran bercerita tentang dirinya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqa musaddiqan lima baina yadayhi. Inilah kemudian Al-Quran bercerita tentang dirinya sebagai firman Allah. Harusnya Yesus juga bercerita tentang kitab Anda, bahwa kitab Anda perjanjian baru itu adalah firman Allah. Atau firmannya Yesus. Kalau pingin kali Yesus itu adalah Allah. Tapi mana bang? Ada? Tidak ada. Jadi seindah apapun narasi yang kemudian Anda bangun dalam konsep iman Anda berdasarkan sebuah buku terjemah, sangat disayangkan Anda tidak memiliki legitimasi dari Yesus tentang kitab Anda. Selesai. Anda bercerita tentang Soekarno. Soekarno adalah orang hebat dan seterusnya. Begini dan begono. Dan Anda imani itu adalah mutlak murni dari Soekarno. Tapi Soekarno tidak pernah memberikan kata pengantar dari buku itu. Hanya hasil daripada penyertaan cerita-cerita orang pada masanya, lalu kemudian dibukukan. Itu yang terjadi terhadap kitab Anda. Dan Anda harusnya sadar itu. Makanya Anda pura-pura bingung. Saya nggak ngerti apa maksud Anda ini. Lah memang nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Kenapa? Karena Anda sebenarnya sudah paham bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Dalam arti kata, tidak ada legitimasi dari Yesus. Kalau Anda tadi menunjukkan Yohanes, dia katakan di situ, beginilah firman Tuhan. Beginilah pernyataan Yesus, barang siapa yang mengikuti firman-firmanku. Nah justru firman-firmannya ini yang dicari. Mana firman Yesus itu? Ini yang dicari. Ya, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apanya yang mau diikutin? Tidak ada kemudian legitimasi pernyataan-pernyataan Yesus. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki hadis sahihah. Pernyataan beliau langsung dari mulutnya, dituliskan oleh sahabatnya. Sahabatnya membukukan kemudian. Itu yang disebut hadits. Sayangnya kitab Anda duduk sebagai hadis sahih pun kita tidak bisa temukan itu melalui Bang Herdi. Al-Quran kalamullah. Kok bisa? Al-Quran yang menyatakan begitu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begitu. Oh, itu hanya klaim. Oke.
Sekarang minta dong klaim Yesus bahwa kitab Anda itu firman Tuhan. Ada. Sebatas klaim aja kagak. Gitu loh Bang Herdi. Ya, jadi kalau tidak ada, ya kita sudahi saja. Mungkin ada dari partisipasi yang mau bertanya. Silakan. Oke, sebentar. Sebelum Bang Herdi, Bang Herdi, saya potong dulu. Ini tadi kan dari Bang Suma sempat ke switch ke Bang Herdi selama sekitar 1 menit. Jadinya nanti Bang Suma selesai di 1 menit terakhir, Bang Herdi ditambah 60 detik. Paham ya? Jadi 1 menit 13 detik kelarnya Bang Herdi. Oke. Untuk dari partisipan bertanya ini mau dimulai kapan? Saya sedikit bro, boleh 1 menit. Sebelum Bang Herdi, ini nanti mau ini diselesaikan dulu, baru boleh dari audiens bertanya, ataukah nanti di menit ke-10 dimulai bertanya gitu? Oke, lanjut. Gimana ya? Ini saya ingin kesepakatannya dulu dari Bang Herdi dengan Bang Suma. Ya, lanjut. Boleh Bang, menit ke-10 aja Bang. Oh, menit ke-10. Jangan soalnya iya. Oke, siap. Oke, Bang Herdi, saya kembalikan waktunya. Silakan. Oke. Jadi saya nggak habis pikir juga ya, bro. Yesus yang kami imani adalah Tuhan. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan semasa dia di dunia, itu yang ditulis, itu yang kami anggap firman Tuhan. Yesus berkata, percayalah kepadaku, ya kan? Itu ditulis oleh murid-muridnya. Kami anggap itu firman Tuhan. Seperti itu. Nah, maksud Anda itu firman Tuhan seperti apa? Apa yang seperti Anda imani di dalam surah 41 Quran itu kitab yang diberikan utuh dalam sudah kitab dari langit? Seperti itu? Saya rasa bukan seperti itu berdiskusinya kita, bro ya. Jadi mungkin kalau saya masuk ke situ, bro juga akan sulit untuk menghindar dari narasi tersebut ya. Karena begini ya. Yesus yang kami imani, nah ini yang saya selalu tekankan, Yesus yang kami imani adalah Tuhan. Jadi perkataan semasa dia di dunia, tindakan dia selama dia di dunia, itu yang dituliskan oleh para rasul, oleh murid-muridnya, itu yang kami imani sebagai firman Tuhan. Seperti itu bro. Dan itu juga, sorry ya, saya bukan mau cari pembenaran di dalam Quran, tetapi setidaknya bro ini berbicara dengan data Quran kan dari tadi. Harusnya bro juga sempat membaca atau mungkin belum sempat membaca di dalam surah 5 ayat 43 dikatakan, saya bukan tidak mencari pembenaran Quran ya, tetapi saya melihat narasi Anda bertentangan dengan Quran. Karena begini, di dalam surah 5 ayat 43 dikatakan di sana, dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim, mereka padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusan dan sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Lalu ada narasi Quran juga, orang-orang ahli kitab tidak akan dipandang beragama sampai mereka menegakkan Taurat dan Injil. Saya rasa narasi Anda dari tadi bro berseberangan dari Quran. Saya makin curiga Quran ini tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa dijanjikan kepada manusia selain mengatakan agama Islam di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah. Saya rasa itu yang menjadi hal istimewa yang perlu Anda wartakan kepada umat manusia bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berada di sisi Allah. Nah, dari situ bro, kan tadi saya sudah katakan konsekuensi logisnya itu parah bro. Kalau keistimewaan Allah dengan firman-Nya hanya sebatas mengatakan bahwa jangan kamu mati selain beragama Islam, seperti tertulis ada 2 surah di dalam Quran, di Al-Baqarah dan Al-Imran, mengatakan jangan mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Saya rasa itu keliru, bro. Keliru itu disebut firman Tuhan. Kenapa? Saya pakai contoh analogi bro ya. Jadi ini saya mau mencoba menyelam di dalam iman Anda. Nanti Anda koreksi kalau saya salah. Saya begini. Jadi saya ini penjahat bro, kelas berat, kelas kakap. Jadi ketika saya digebukin massa, cepat-cepatlah saya syahadat. Ya kan mati dalam Islam kata Muhammad selamat dari api neraka. Nah, dengan narasi-narasi seperti itu, bro, saya merasa itu jauh dari kata firman Tuhan.
Ya, jadi begini, saya ajak bro, tentu di dalam firman Tuhan tidak akan menentang moral, pasti. Tuhan firman-Nya itu tidak akan bertentangan dengan moral, dengan tata apa semua di dalam aturan-aturan dunia yang bro sempat senggol tadi tentang bank syariah, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bahas ini. Tapi justru kalau Anda nyenggol-nyenggol bank itu, bank syariah, bank apa, itu parah bro. Nanti itu kan kesannya saya bisa bawa data bahwa di dalam hadis iblis itu memberikan kunci segala harta yang ada di dunia diberikan itu di dalam mimpi Muhammad. Nah, itu akan fatal bro kalau kita ke situ. Tetapi jangan kita ke situ. Nanti kita fokus kepada Quran. Jadi maksud saya bro, wah bro, itu bisa membuktikan keistimewaan Quran sehingga bisa disebut firman Tuhan itu apa. Jangan bro hanya mentok dengan narasi mana legitimasi. Kami sudah mengimani Yesus itu Tuhan. Jadi perkataan yang Yesus ucapkan semasa dia di dunia, tindak tanduk yang Yesus lakukan semasa di dunia, itu kami anggap firman Tuhan. Seperti itu bro. Silakan. Oke, silakan. Baik. Jadi narasi yang Anda bangun, saya mengingatkan cerita guru saya tentang burung beo. Dia pelihara burung beo karena sudah seringnya mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Burung beonya mahir, tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi giliran burung beo itu mati, dia nggak pernah menyebut kata la ilaha illallah itu. Itu penggambaran Islam. Kalimat la ilaha illallah itu hanya bisa diucapkan oleh yang ada di dalam hatinya kebesaran Allah. Bukan cuma di mulut. Ya, itu burung beo beda itu ya. Jadi itu analogi yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar. Tidak memudahkan, asalkan mau mati, habis bunuh, sebut la ilaha. Oh, enggak kayak begitu. Itu burung beo itu namanya. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Wah, ini bagus ini. Anda mengatakan Yesus ini adalah Tuhan. Justru disitulah kemudian Tuhan Anda ini kenapa tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru. Ini loh. Ini yang menjadi pokok dari tadi loh. Tapi Anda pura-pura bingung. Ya, Al-Quran menjelaskan tentang dirinya sebagai kalamullah. Sehingga kami mengimani kitab itu sebagai kalamullah. Apapun kemudian yang termaktub di dalamnya, itu adalah kalamullah. Menurut konsep iman berdasarkan Quran terhadap dirinya sendiri. Nah, Yesus adalah Tuhan Anda. Mana kemudian pernyataan Yesus tentang perjanjian baru itu? Tuhan berbicara tentang kitab Lukas, di mana di dalamnya menceritakan ada Tuhan dibaptis oleh Yohanes. Mana pernyataan Tuhan Anda tentang kitab yang menceritakan itu? Tuhan menceritakan tentang kitab-kitab surah-surah Paulus, Galatia. Tuhan Anda bercerita tentang Galatia, di mana Tuhan Anda datang, mati di atas tiang dengan cara terkutuk. Anda imani itu harus berdasarkan terhadap firman Tuhannya. Mana firman Tuhannya? Mana perkataan Yesusnya tentang itu semua, tentang kitab Anda yang mengajarkan Anda mengimani orang terkutuk di atas tiang salib? Ada? Tidak ada. Makanya saya katakan, ini iman apa namanya nih? Ya, saya harus berbicara begitu, karena tema yang Anda usung, Al-Quran atau Bible yang firman Tuhan. Ternyata kita tidak bisa temukan dari seorang abang saya, Bang Herdi, yang gagah-gagahan, ya, itu ternyata tidak bisa memberikan satu pun titik di mana kita bisa mengetahui bahwa perjanjian baru itu betul-betul adalah firman Tuhan. Tidak ada titiknya, satu titik pun. Nggak bisa kita temukan. Entah kemana-mana larinya. Lari ke Yeremia lah, lari kemana-mana. Saya cuma minta Yesus yang datang sebagai Tuhan itu bercerita tentang Bible perjanjian baru. Tapi ternyata tidak ada. Silakan Anda bantah. Oke. Jadi memang agak repot ya mau menjelaskan karena sudah saya sedemikian analogi saya jelaskan bahwa perjanjian baru itu bro yang kami imani itu adalah Yesus, yaitu tentang keselamatan itu Yesus, itu perjanjian baru yang dimaksudkan. Tentang apa Yesus yang menghendaki itu saya mau share dulu ya. Nah, kita buka di dalam Matius 28 ya. Nah,
Di sini ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi murid-murid, ya, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid mereka tuliskan, mereka aplikasikan di dalam kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Itu bro yang kami imani sebagai firman Tuhan. Karena ini perintah jelas kuperintahkan kepadamu, ya kan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Itu firman-Nya. Dan itu sama halnya dengan Anda menarasikan, tapi levelnya mungkin agak lain ya. Karena memang di dalam iman kami Tuhan itu menyatakan diri. Jadi Anda kan kalau di dalam Quran itu kan narasinya hanya sebatas katanya ini firman Allah. Tetapi di dalamnya ada narasi, ada perkataan Firaun dikutip oleh Allah, ada perkataan iblis dikutip oleh Allah, ada perkataan Isa dikutip Allah, bahkan perkataan Musa diterjemahkan oleh Allah ke dalam bahasa Arab. Ini kan itu yang mungkin Anda bisa jelaskan, bro. Sebenarnya saya nggak ingin masuk ke situ. Saya lebih kepada substansinya. Quran itu bisa dinilai sebagai firman Tuhan untuk manusia itu apa? Kalau hanya Anda mengatakan ini Quran ini sebagai tuntunan, jauh sebelum ada Quran, ada manusia selamat tanpa Quran, tanpa kitab. Kalau hanya sebatas ritual, Habel dan Kain juga melakukan ritual tanpa petunjuk ke kitab. Kayak gitu, bro. Jadi gimana ya? Ini diskusi ini kayaknya, bro, mentok dengan narasi Quran. Jadi inspirasi yang Anda bangun ini dari Quran. Lalu Anda ingin mencoba terapkan kepada lawan diskusi Anda. Saya rasa tidak umum pandangan ini, bro. Harusnya kalau kamu ingin diskusi ini berkembang, punya nilai di dalam keimanan, tentu luaskan sedikit ya pemahamannya, pakai tolak ukur umum lah kita dalam membahasakan segala legitimasi atau apalah ya kan, karena hal yang tidak mungkin kalau kita minta cap atau setempel dari Tuhan, sah ini Alkitab sah, ini ada cap dari Tuhan, tidak mungkin itu, bro. Sama juga hal demikian saya terapkan ke dalam Quran, Anda juga nggak akan bisa menjawab itu. Maksudnya hal-hal yang tidak kita sanggupi, yang kita tidak bisa selami, jangan diangkat lah, bro. Seperti itu ya. Silakan. Oke. Bang Zuma dan Bang Herdi, ini kan tektokannya sudah tadi kan dimulai dari Bang Zuma. Nah, berarti Bang Herdi ini sudah di cycle-nya sudah sampai di Bang Herdi juga. Nah, ini mau dilanjutkan tanya jawab ataukah mau dilanjutkan dialog begitu? Saya serahkan kepada kedua narasumber untuk memutuskan begitu. Battle atau? Bukan. Ini hanya tanya jawab dari audiens. Oh ya, boleh. Tanya jawab. Saya harap bisa teratur, jangan tumpang tindih. Iya, boleh. Okay. Moderator, boleh saya dulu moderator yang awal tadi request. Sebelumnya nanti ini saya berikan penjelasan dulu ya terkait tanya jawab ini. Tanya jawab ini tidak akan mengurangi waktu dari kedua narasumber, karena ketika nanti mengurangi waktu kedua narasumber, takutnya jadi tidak adil begitu. Jadinya dan yang kedua, dari pertanyaan tidak boleh keluar dari topik. Jika keluar dari topik, maka dari narasumber berhak untuk tidak menjawab. Begitu yang ingin saya sampaikan. Bisa dipahami? Bisa, moderator, sangat bisa sekali. Oke, kalau begitu saya serahkan pertama untuk pertanyaan. Ini tadi kepada siapa dulu ya? Yang resen ya? Saya duluan tadi. Oke. Silakan Moreh, nanti ini ya untuk yang lain yang ingin bertanya silakan resen. Jadi nanti saya urutannya berdasarkan urutan di resennya. Begitu yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih moderator. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Wailataf. Saya cukup mendengar paparan dari pembicara Kristen, walaupun ngalur ngidul kemana, tapi oke lah.
saya cukup memahami ya perspektif firman Tuhan atau firman Allah dalam perspektif Kristen itu memang berbeda mekanisnya, tidak seperti yang dipahami di dalam Islam. Kalau dalam Islam yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman lalu disampaikan kepada utusannya melalui perantara malaikatnya dalam mekanisme pewahyuan seperti itu. Nah, sedangkan di dalam Kristen ya, ketika ada seseorang penulis terkait tentang Tuhan, menuliskan karya tekstual terkait tentang Tuhan, diilhami oleh Tuhan, maka itu pun bisa menjadi firman Tuhan pengertiannya. Nah, makanya oke lah, saya cukup menerima buku Markus, buku Matius, buku Markus, buku Lukas, dan buku Yohanes itu adalah firman Tuhan dalam perspektif Kristen. Nah, masalah, itu urusan keimanan mereka. Nah, jadi di sini ada agaknya kita perlu meninjau mana yang benar-benar otentik ditulis oleh penulis gospel. Karena kenapa? Karena saya seorang ahli analis manuskrip, ya. Saya melihat ada perbedaan dari tiap-tiap manuskrip yang ada di dalam salinan-salinan Yunani Perjanjian Baru terutama. Nah, seperti contoh ya, saya akan merujuk kepada yang tua, salah satu dari yang tua, yaitu namanya Kodeks Sinaiticus yang ditulis pada tahun 360 Masehi dengan kodenya Alep. Nah, di dalam Markus 16 ayat ke-8 pada Kodeks Sinaiticus yang ditulis pada tahun 360 Masehi hanya berhenti di ayat ke-8. Seperti itu. Berhenti di kata evovontogar, selesai ayat tersebut, dan dilanjut kepada Injil Lukas pasal 1 ayat ke-1. Nah, lalu jika kita cermati lagi di dalam teks Yunani yang agaknya lebih muda, yaitu Textus Receptus yang ditulis pada tahun 1894. Di sana Markus 16 itu tidak berhenti di ayat ke-8 tapi berhenti sampai ayat ke-20. Ya, kita bisa saksikan di sini, dan juga ada perbedaan tekstual di sana. Di mana perbedaannya kalau kita melihat di Markus 16 ayat ke-8. Pada versi Textus Receptus, di sana tertulis kai exeltosai, ada kata taci, baru diikuti evigon. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini. Lalu, ketika kita melihat di dalam Sinaiticus yang jauh lebih dulu ada sebelum Kodeks Textus Receptus ya, itu tidak termaktub atau tidak terdapat kata taci di sana. Seperti yang saya jelaskan ini, saya tunjukkan. Kai exeltosai langsung evigon, tidak ada kata tacinya di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang pertama, mana yang benar-benar tulisan dari Markus? Yakni yang pakai kata taci atau yang tidak pakai kata taci? Yang kedua, mana yang benar-benar ditulis oleh Markus? Yang sampai ayat ke-8 atau sampai ayat 20? Dua. Yang ketiga, diterjemahkan dari mana? Karena tadi Herdi juga sempat mengatakan soal terjemahan ya di sini. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, dari Lembaga Al-Qutub Indonesia ya, menerjemahkan Markus 16 ayat 8 ini beranak menjadi 2 paragraf. Ya, padahal harusnya kalau kita melihat konteks dari yang berbahasa Yunaninya, baik dari kodeks yang manapun, yang short akhiran pendek atau akhiran panjang, semua berhenti di karena takut atau evovontogar. Nah, lalu paragraf 2-nya ini diterjemahkan dari kodeks yang mana? Itu 4 pertanyaan saya, silahkan dijawab, saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih moderator atas waktunya. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh dijelaskan poin-poin pertanyaannya? Yang pertama, di dalam pertanyaan saya yang pertama, mana yang benar-benar ditulis oleh Markus? Satu, yang Markus 16-nya sampai ayat ke-8 saja, atau yang lebih banyak sampai ayat ke-20? Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, mana yang benar-benar ditulis oleh Markus, yang pakai kata taci atau nggak pakai kata taci dalam Markus 16 ayat ke-8-nya. Dan yang ketiga, Markus 16 ayat ke-8, versi terjemahan TBLAI, paragraf keduanya diterjemahkan dari kodeks yang mana? 3, maksudnya bukan 4, 3 semuanya. Silakan, terima kasih moderator atas waktunya. Siap. Dari Bang Herdi, bisa dipahami pertanyaannya? Oke, bro. Sebenarnya ini oke. Sebenarnya ini sesuatu pertanyaan yang lebih merujuk kepada critical text ya. Tapi tak apa-apa lah, kita bisa saya jawab sedikit ya untuk membantah bahwa Injil Markus itu ada korupsinya. Nah, jadi bro moderator harus jeli, karena kalau kita bahas ke sini, kita jawab ini pasti pada merujuk kepada critical text. Ya. Oh, enggak Herdi, jangan ngeles dulu. Maaf, saya menyelah. Ini kita membahas keotentikan sebuah firman. Karena kenapa? Firman dalam perspektif Kristen itu yakni tulisan-tulisan suci yang diilhami dari Tuhan yang ada di tekstual Bible, seperti itu. Bro, sorry, saya tidak akan ngomong merendahkan Anda, tapi waktu saya ini, bro. Enggak, saya di sini enggak merendahkan, tapi Anda salah tangkap dari apa yang saya kontekskan gitu loh. Ini masih terkait keotentikan sebuah kitab. Kritik teks juga membahas sebuah keotentikan sebuah kitab itu firman atau bukan gitu, bro. Pernah sekolah kan, bro? Lanjut. Oke. Jadi gini ya, moderator, topik kita ini berbicara universal, bukan kritik teks. Oke? Paham ya? Jadi kalau kalau bro mau ajuin kritik teks, oke, saya sudah persiapkan materi kritik teks tentang Quran juga. Tapi ini saya mau membahas tentang garis besarnya, berbicara secara keseluruhan. Jadi bukan kritik teks. Ya, dari tujuan Anda kan terhadap kritik teks. Tapi tak apa-apa lah, saya jawab sedikit. Jadi tentang naskah-naskah yang di dalam kitab Markus, ini Anda bisa nampak kan di layar? Bisa nampak? Oke, silakan. Lanjut. Oke. Jadi saya tidak perlu bawa kitabnya, bro, tapi di sini ada rujukannya. Nanti kalau memang Anda mau, saya kasihkan ke Anda baca. Di sini ST Papias dari Hierapolis wafat tahun 120 ya. Dia juga melengkapi Injil Markus itu. Nah, di sini dijelaskan menggambarkan penggenapan makna ayat dari Markus 16 sampai 18. Nah, lalu Epistula Apostolorum tahun 150. Banyak di sini, bro. Lalu Justinus Martir. Banyak. Jadi saya rasa tak perlulah saya bahas ini. Karena tapi Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya mana yang benar-benar tulisan Markus, yang sampai ayat 8 atau sampai ayat 16 itu yang pertama. Sampai ayat 8 atau sampai ayat 20 itu yang pertama. Yang kedua, yang betul-betul tulis Markus yang pakai kata taci atau nggak pakai kata taci dalam Markus 16 ayat 8-nya. Lalu yang ketiga, dari mana diterjemahkan versi Markus 16 ayat 8 paragraf 2 dalam versi terjemahan LAI. Itu bro yang saya tanya, saya nggak tanya literasi. Silakan dijawab. Yang Anda tanyakan kritik teks. Anda mau mengkritik teks kan di sini? Jadi kalau kritik teks Anda nggak sanggup jawab. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa, saya akan tarik pertanyaan saya. Bukan nggak sanggup. Enggak, yang saya tanya gini Bro Herdi, belajarlah cerdas lah, jangan kayak anak-anak gitu ngeles mulu. Jadi gini, saya nanya, mana yang betul-betul tulisan Markus? Tinggal kamu jawab, oh yang sampai ayat 20 itu benar-benar tulisan Markus, selesai. Gitu loh. Simple, itu yang saya tanyakan gitu. Iya. Jadi jangan ngeles, nggak kepake ngeles kalau sama saya. Lalu yang kedua yang saya tanya, mana yang benar-benar tulisan Markus? Yang pakai kata taci atau nggak pakai kata taci dalam ayat ke-8-nya dari Markus 16. Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, dari mana diterjemahkan Markus 16 ayat ke-8 paragraf kedua dalam versi terjemahan LAI? Ini menyangkut keotentikan sebuah kitab suci. Kalau kamu bicara universal, berarti kritik teks termasuk di dalamnya. Karena makna general konteksnya. Silakan dijawab. Saya nggak mendapat jawaban dari pertanyaan kamu. Kalau kamu nggak sanggup menjawab, bilang, Reski, ampun saya tidak sanggup menjawab. Karena 1 tahun lebih pun saya belum mampu jawab itu. Selesai, saya nggak akan tanya lagi. Saya tarik pertanyaan saya. Simple. Saya orang yang baik hati kok, seperti Tuhan Anda. Silakan. Oke, jadi gini aja bro ya. Saya jadwalkan besok kalau Anda mau memang kritik teks. Oke? Karena malam ini tema kita ini dulu dijawab, nggak usah ngeles, ini dulu dijawab baru saya akan ladeni Anda debat gitu loh. Silakan moderator di sini harus adil.
konteks universal. Tadi Herdi bilang konteks universal, berarti kritik teks termasuk di dalamnya. Silahkan. Saya ingin menengahi dulu, karena ini terkait topik malam ini, manakah yang benar-benar firman Tuhan, Bible kah atau Quran kah gitu. Nah, ketika ada pertanyaan, manakah yang tulisan paling original dari kedua teks? Nah, tentu perlu dijawab juga oleh narasumber begitu, karena ini juga berkaitan dengan autentisitas dari kitab suci begitu. Saya kembalikan lagi kepada Bang Herdi. Oke, jadi gini ya bro, saya bukannya tidak mau membahas tentang kritik teks, ya, bukannya saya tidak mau, tetapi memang saya ini lebih kepada universalnya pemahaman Alkitab maupun Quran. Ya, yang narasinya atau perkataan-perkataannya yang sudah kita pahami di dalam bahasa Indonesia itu mana yang lebih merujuk kepada firman Tuhan. Itu yang saya debatkan malam ini. Soal tentang kritik teks, saya bukannya tidak mau atau tidak mampu ya, tetapi karena ini bukan arenanya. Kalau kritik teks itu lain ceritanya, bro. Kita terfokus pada satu itu yang dikritik itu. Boleh saya tanggapi moderator? Kayaknya saudara pembicara ini nggak pernah ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi dia mengatakan di sini kan penjabaran pada malam kali ini itu lebih ke arah universal. Berarti kalau universal adalah makna general keseluruhan dan kritik teks termasuk di dalamnya. Gitu. Jadi kita tidak salah membicarakan ini. Bahkan dalam pembuktian ya, ini Deki Ngades nih ya, seorang dokter ya. Dokter Deki Ngadas dalam bukunya studi-studi kitab Injil membicarakan juga kritik teks dalam pembuktian keotentikan dari sebuah keterangan di dalam Bible. Nah, jadi kalau Anda mengatakan demikian, Anda udah dibantah sama dokter di kalangan Kristen sendiri yang namanya Deki Ngadas atau Verbum Veritatis. Saya boleh tunjukkan bukunya? Silakan Herdi dijawab. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Saya udah tahu kok kamu punya PR sama saya, utang PR sampai setahun lebih. Udah setahun setengah nggak bisa jawab itu. Makanya saya tanyakan di sini. Kalau kamu masih nggak mampu, bilang aja Reski saya belum mampu jawab. Nanti saya akan cari jawabannya. Saya cukup terima jawaban itu. Gimana? Oke, moderator gimana bro? Menyikapinya. Ini dari Bang Herdi, boleh dijawab atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak dijawab, mungkin nanti kita bahas di sesi lain waktu saja. Oke. Nanti diatur sesi berikut, bro. Besok atau kapan, terserah. Oke, berarti dari Bang Herdi belum ada jawaban ya untuk ini ya, untuk saat ini ya. Karena ini lebih kepada kritik teks. Kita akan ke data-data tentang tekstual original ke situ. Jadi bukan kepada universalnya pengertiannya kita secara keseluruhan Alkitab dan Quran yang kita pahami di dalam bahasa yang kita mengerti, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu, bro. Oke, baik. Begitulah jawaban dari Bang Herdi. Jadi puas ataupun tidak puas, begitulah jawabannya. Terima kasih. Begitu. Dan pengen ketawa dulu. Berlarut-larut. Tidak berlarut-larut, ini kesempatan saya berikan kepada penanya kedua dari Bang Moto. Nah, sebelumnya begini, nanti untuk diskusi ataupun tanya jawab di dalamnya, mohon untuk selain penanya dan narasumber tidak ikut speak up ya. Begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bang Moto. Instruksi moderator bisa nggak penanya Kristen juga satu habis itu gantian bebas gitu. Ini bebas nanti Bang Zuma siapa saja boleh bertanya. Tinggal nanti rasakan saja begitu. Jadi di sini saya memang sengaja tidak membatasi siapapun yang ingin bertanya. Kalau ini ada penanya dari saudara-saudara dari Kristiani, malah akan saya dulukan karena kan tadi sudah pertanyaan dari saudara-saudara Muslim gitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Ngantuk soalnya Bang. Silakan Bang Moto. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bro Herdi. Tadi kan Anda kan membawa Yirmiyahu 31 ayat yang ke-31 itu kan sebagai landasan bahwa ini salah satu dikatakan legitimasinya perjanjian baru.
ya. Di dalam Yeremia 31 nomor yang ke-31 ini kan berbicara mengenai Brit Hadasah. Yang saya mau tanyakan, langsung aja nggak apa-apa dijawab, di mana dalam ayat Yeremia 31 bahwa nanti Brit Hadasah itu berupa sefer atau ketaf. Itu silakan Bro Herdi. Oke. Jadi di dalam Yeremia itu, Bro, perjanjian barunya itu tentang Mesias, Bro, tentang keselamatan, tentang Taurat yang Mesias akan tampil, dia akan memeteraikan hukum-hukum, jadi dia akan meletakkan Taurat ke dalam hati setiap manusia yang percaya. Itu, Bro, jadi bukan tentang kitab. Jadi kitab itu inisiatif ya dari murid-murid ketika Yesus yang sudah saya bacakan terakhir tadi di dalam Matius, saya buka lagi ya, Bro. Jadi berbeda ya. Jadi kawan-kawan di sini pertanyaannya didasari dari Quran. Jadi agak nyambung kalau kita mau diskusi kayak gitu, Bro. Nah, di sini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yaitu percaya, mengimani Yesus sebagai juru selamat. Nah, segala dengan tuntunan-tuntunannya, apa yang diajarkan itu yang murid-murid tuliskan, itu yang kami kenal sebagai Brit Hadasah. Itu perjanjian barunya, Bro. Yaitu perjanjian barunya itu tentang penggenapan. Berarti bukan bicara masalah sefer atau itu ya, ketaf ya. Berarti iya, bahwa itu Injilnya itu Kristus sendiri ya, Bro Herdi ya? Yesus Injil tersebut, Bro. Oke, kalau memang kalau itu Injilnya itu Yesus sendiri, di sini Saul Tarsus bilang ya, sebentar. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia ini Kristus yang oleh kamu dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan kata yang digunakan di sini Evangelion. Yang kita tahu Evangelion itu bentuk non akusatif singular. Kalau bentuk jamaknya itu ini pasti Evangelia. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu termasuk Evangelia karena bentuknya jamak. Yang dibicarakan dalam Galatia 1 ayat 6 itu adalah Injil Kristus. Ya kan? Nih, di ketujuhnya di sini sebut Evangelion to Christo. Ya, Injil Kristus. Nah, pertanyaannya, Saul Tarsus saja kan heran tuh di mana Injil Kristus tuh. Nah, pertanyaannya di mana Injil Kristusnya sekarang, Herdi? Injil Kristusnya, Bro. Jadi begini pemahamannya. Jadi Bro memahami Injil Kristus itu ada sebuah kitab, ya, kitab tentang Kristus. Nah, itu kan, seperti itu kan. Nah, justru di situ Injil Kristus itu adalah bukti bahwa apa yang Yesus selama dia di dunia, ya, selama dia di dunia, dia berkeliling mengajar, itulah yang dicatat dan disebut Injil Kristus, Bro. Jadi dalam hal ini tadi Bro mengatakan, kenapa yang Bro bawa itu, kenapa kamu cepat berbalik lalu mengikuti Injil yang lain? Artinya kamu berbalik mengikuti kabar baik, kabar gembira yang lain. Karena begini, Yesus kan pernah mengajarkan, berkata seperti ini ya, contoh ya. Seperti di Matius 24. Nah, di sini Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
Ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihatlah ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi akan banyak nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus. Nah, ini kan ayat 24 dijelaskan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, seperti itu, Bro. Jadi Injil yang lain. Di mana Injil Kristusnya? Injil Kristusnya di mana, Bro Herdi? Ya, yang dimaksud Injil Kristus adalah kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid itu, Bro. Jadi Yesus ini menyuruh murid-muridnya menulis satu sefer, satu kitab gitu. Ya, secara spesifik, kecuali di kitab Wahyu ya, di situ Yesus menjelaskan langsung tegas, tuliskanlah, kan seperti ini ya. Di dalam kitab Wahyu memang ada secara spesifik, tuliskanlah. Itu kepada Yohanes ya. Nah, seperti Wahyu 1 Wahyu 1 ayat 11 ya. Wahyu 1 ayat 11 ya. 11 ayat 1. 11 ayat 1. Tuliskanlah, bentar ya. Tuliskanlah. Nah, mana dia? Ini Wahyu 1 ayat 11 ya, betul tadi. Nah, ini di sini memang secara spesifik dikatakan tuliskanlah. Tapi di dalam maksudnya gini. Di dalam Injil Sinoptik itu, di mana Yesus itu berkata, tuliskanlah Markus, tuliskanlah Matius, Lukas dan Yohanan. Di mana dalam dalam Injil Sinoptik itu dikatakan bahwa Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk menulis. Saya paham, Bro. Jadi secara spesifik memang tidak ada, tetapi secara tersirat di sini ada, Bro. Gini ya. Nggak apa-apa kalau tidak ada. Gini. Secara tersiratnya di sini, Bro. Saya bawa tadi di awal. Ini ya, bentar ya. Aduh. 2728. Oke. Ini kok nggak mau. Ini ya. Nah, di sini. Di sini kan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah, murid-murid kan berpikir, mereka kan punya karunia Roh Kudus ya. Jadi mereka mau mengajari orang dengan tuntunan begini-begini, otomatis mereka menuliskan, Bro. Jadi memang secara spesifik tidak ada dikatakan Markus tulis ini, ya kan, tidak. Tetapi memang di sini tersirat bahwa Yesus berpesan kepada mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, apa yang Yesus ajarkan mereka tuangkan di dalam buku yang kami imani sebagai kitab Injil. Seperti itu, Bro. Jadi gini, sebentar. Saya screen. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Di sini mana kata Evangelion? Di sini adanya kalau mengajar itu ya. Di sini disebut didas kontes. Mana di dalam di sininya kata Evangelia atau Evangelion? Di sini di mana? Ya, kabar baiknya kan Yesus, Bro. Di situ kan coba Bro baca. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan kan untuk percaya dan yakin bahwa Yesus itu Sang Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapa aku? Nah, jadi ya kan? Injil Kristusnya balik lagi. Ada atau tidak atau di mana gitu. Bukan. Di mana jadi, dalam sinoptik itu Yesus itu nyuruh Matius untuk nulis, Markus untuk nulis, Lukas untuk nulis, Yohanan untuk nulis. Di mana? Tentang apa ini, Bro, yang Bro tanya ini? Iya kan, Injil Kristusnya di mana? Kalau kamu bilang ya Yesus itu menyuruh menulis, ya di mana dalam Injil Injil sinoptiknya itu Yesus tuh berbicara seperti itu, bahwa tuliskanlah kepada Matius, kepada Markus, Lukas atau Yohanan. Oke, jadi kayaknya saya mengulang lagi ya, Bro. Jadi Injil yang kami pahami, Injil itu adalah Yesus Kristus.
Nah, Yesus Kristus selama dia di bumi, tindak tanduknya itu tertuang, dituliskan oleh murid-murid dalam sebuah kitab. Ya, kami sebut berarti itu Yesus Injil. tidak pernah membawa kitab ya, Bro Herdi? Iya, jadi ini bro, pemahaman yang bro pahami, yang literatur Anda bawa untuk mempertanyakan seperti ya, jadi gagal paham, bro. Ini kan bicara masalah word of God atau firman yang berbentuk suatu karya kan. Nah, karyanya di mana? Ini tuh bisa kita lihat dalam sebuah tulisan yang termaktub dalam sebuah kitab. Pertanyaannya, di mana dalam kitab tadi kan bahwa Yirmiyahu 31 pasuk 31 di situ memang kata Brit Hadasa itu tidak ditulis sebagai sefer atau ketaf. Dan dalam kamu juga menjelaskan bahwa ya Injilnya itu Kristus sendiri. Nah, kalau Injilnya Kristus sendiri, berarti selama ini Kristus itu datang dalam masa pelayanannya itu kurang lebih 3 tahun itu tidak pernah membawa satu sefer atau satu kitab apapun. Nah, dari mana inisiasi 4 sinoptik itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa yang mengotorisasi tulisan tersebut? Apakah benar-benar bahwa Yesus itu yang menyuruh mereka untuk menulis itu? Silakan. Kan tadi sudah dibuka, bro. Buka lagi ya. Bentar ya. Jadi memang agak repot, bro, kalau kita diskusi ini. Jadi gini ya. Sini kan perintah Yesus. Ini tugas yang diembankan oleh Yesus kepada murid-murid. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini suatu tugas, misi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Nah, dari apa yang mereka alami ketika mereka bersama dengan Yesus selama berapa puluh tahun, 30 tahun lebih, ya, yang Yesus katakan, tindak tanduk Yesus, mereka tuangkan di dalam sebuah buku. Itu yang kami sebut Injil, kitab Injil. Itu, bro. Berarti itu bukan kitabnya dari Yesus ya? Maksudnya gini, benar-benar yang menggagas atau yang membuat sendiri. Bukan seperti di bawah otorisasi Yesus gitu. Jadi ini bukan seperti narasi Quran yang jangan bicara masalah Quran dulu, Bro Herdi. Maksudnya gini, jika itu memang dari ada Yesus itu mengotorisasikan, jadi enak. Oh ini perkataanku yang benar. Oh ini saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Atau tambahkanlah sebagai ini sebagai itu gitu kan. Nah dari sini di mana kita bisa tahu kalau bahwa ini benar-benar statusnya itu approved by Jesus gitu. Bahwa benar-benar bahwa ini diverifikasi langsung oleh Yesus. Ini benar-benar diverifikasi oleh Yesus. Oke, jadi hal demikian, bro, memang sama halnya dengan pertanyaan narasi Bro Suma di awal ya. Ya kesannya semacam butuh setempel atau apalah cap untuk bisa mengesahkan bahwa itu memang itu kisah tentang apa yang benar-benar kisah tentang Yesus. Nah seperti itu kan permintaannya. Jadi memang, bro, di sini saya tidak akan memakai data yang lain karena mungkin dari sumber-sumber yang lain Anda akan mendebatnya lagi. Tetapi saya dalam hal ini saya mengutip Quran bukan untuk membenarkan Alkitab ya, tapi hanya untuk membatasi Anda supaya Anda mengerti bahwa Injil dan Taurat itu memang di dalam Quran dinyatakan sebagai ketetapan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, nah dalam seperti yang sudah saya katakan di awal tadi kan, bahwa orang-orang Nasrani tidak akan dan Yahudi tidak akan dikatakan beragama sampai mereka menegakkan Taurat dan Injil. Nah gini, jadi bro jangan beranggapan saya mengutip ini untuk membenarkan Alkitab, tidak, tapi supaya cepat prosesnya ya. Jadi gini, jadi kalau memang narasi yang dinarasikan oleh Quran itu adalah suatu kebenaran yang menurut Anda, kenapa Anda mempertanyakan? Ya kan, legitimasi Alkitab. Bentar, sebentar. Ya, silakan. Silakan. Jadi kalau narasi Quran itu benar-benar yang Anda imani, harusnya dari segi mana Anda mempertanyakan legitimasi Alkitab Injil? Nah seperti itu, bro. Coba, bro, jawab.
Sebentar. Kalau kami kan jelas di dalam surat Quran tuh di dalam Al-Hijr ayat 9 itu kan jelas. Di situ kan dikatakan inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafizun. Jadi memang Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an, terus Allah juga yang memeliharanya melalui hafizun, melalui orang-orang yang menghafalkan ayat-ayat tersebut. Nah, ini kan yang yang tidak ada narasi di dalam Biblos bahwa Hashem sendiri yang menurunkan Sefer Brit Hadasah gitu kan, atau kitab perjanjian baru gitu. Nah, jadi saya pengen jawaban yang simple, iya atau tidak. Jadi pertanyaan ini bersifat tertutup, bersifat khusus, iya atau tidak, bahwa Yesus dalam masa pelayanan akhir dari umur 30 sampai 33 tahun, dalam masa kurun 3 tahun, apakah dia membawa kitab atau tidak? Silakan, Bro Herdi. Enggak ada bro, enggak ada. Itu narasi Quran. Kalau bawa kitab itu narasi Quran. Oke. Enggak, berarti memang tidak ada ya? Rasa ini. Thank you, moderator. Kedua belah pihak, mungkin saya rasa ini sudah cukup untuk dialognya, dan harusnya cukup bisa dipahami dari penjelasan Bang Herdi seperti apa. Nah, terima ataupun tidak ya, inilah jawaban dari Bang Herdi, begitu. Boleh saya ya, karena nanti ini sudah cukup malam. Mungkin ini dari Bang Suma sendiri tadi juga sudah mention bahwa ingin istirahat dulu. Nah, ini nanti kita closing dulu dari kedua narasumber, baru saya mau nanya ke Bang Juma, boleh nggak? Pertanyaan dong, ini dua pertanyaan nih. Karena begini, karena dari saudara-saudara yang Kristiani sendiri sampai saat ini belum ada yang bertanya. Saya mau nanya ke Bang Juma, bukan ke Herdi. Saya yang bertanya aja bro. Kalau dua-duanya nih. Karena tidak ada audiens dari saudara. Kalau boleh saya yang bertanya bro. Saya mau nanya ke Bang Juma, boleh nggak moderator? Enggak. Yang boleh hanya yang benar-benar Kristiani ya. Saya resen kok itu. Jadi tidak ada perwakilan. Itu resen tuh. Saya resen tuh dari tadi. Iya, maksud saya yang dari Kristiani kan tidak ada yang bertanya. Jadi ini sebelum daripada nanti pesannya hanya saya maunya ke Bang Juma doang bertanya. Mengadili Bang Herdi, makanya lebih baik ini di closing dulu, baru nanti kalau ingin ada dialog tambahan nanti bisa didiskusikan kembali dengan Bang Herdi begitu. Satu aja pertanyaan untuk kedua orang ini, boleh nggak? Kedua narasumber. Dari Pak Yan ada pertanyaan untuk keduanya ya? Ya iya, makanya untuk bisa dijawab dua-duanya. Ini ya, nanti tidak ada hujahan balik gitu. Jadi apapun jawaban dari kedua narasumber, mohon diterima. Gitu. Begini, yang penting apa yang narasumber katakan, itulah yang katakan narasumber. Nanti orang netizen akan melihat mana yang pintar, mana yang betul-betul. Ya sama, saya juga gitu. Oke, silakan Pak Ian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ke Bang Juma, juga ke Bro Herdi. Pertanyaan saya, coba sebutkan 2 kriteria tentang kitab suci, Al-Quran maupun Bible. Satu, misalkan kriterianya bahwa firman suci, kitab suci adalah firman seluruhnya dari Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada satupun otoritas yang masuk di dalam kitabnya. Ini pertanyaan Bang Juma. Satu. Keduanya, pertanyaan dua-duanya ya. Tolong terapkan satu hukum dalam Al-Quran maupun di dalam Bible satu negara. Hukum nih, saya bicara undang-undang. Pakai undang-undang ya, undang-undang satu negara apapun. Apakah Al-Quran pernah ada memakai atau Bible yang memakai? Terima kasih. Oke, dari kedua narasumber bisa dipahami pertanyaannya. Bang Suma masih standby? Insya Allah, ya. Oke, siap. Karena tadi Bang Herdi sudah menjawab 2 kali ya, dan biar istirahat dulu sebentar, santai dulu.
Saya berikan waktunya kepada Bang Suma terlebih dahulu. Silahkan Bang Suma. Ya, baik, makasih. Jadi pertanyaannya tadi itu terkait dengan pembuktian bahwa Al-Quran itu kitab yang benar-benar berasal dari Allah. Jadi gini, begitu ya Bang ya, Bang Herdi ya? Betul. Bang Herdi, Bang Yan. Betul. Jadi ketika kemudian berbicara keautentikan kitab suci, maka yang pertama harus diimani di sini yang harus diketahui di sini adalah kitab suci itu bercerita tentang dirinya. Bahkan menantang siapapun kemudian untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah bukan firman Tuhan. Yang ragu akan kebenaran Al-Quran, ya, ditantang kemudian untuk menjawab dan membuktikan bahwa apa yang mereka ragukan itu bisa terbukti bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari Allah. Nah, yang dikatakan kemudian kitab suci, isinya itu muatannya adalah pengakuan berasal dari Allah. Itu muatannya seperti itu. Selalu menyuarakan bahwa poin-poin yang terkait di dalamnya, apapun hukum yang diceritakan itu semua bersumber dari Allah, sumber dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kalimat-kalimatnya pun harus berasal dari Allah, bukan dari karangan. Nah, sehingga Al-Quran ketika berbicara mengenai pernyataan atau kalimat atau keputusan daripada sumber ya, yang menjadi rasul di atas muka bumi, maka itu dibedakan. Makanya di dalam Islam ada hadits, ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Hadits ini adalah perkataan daripada oknum yang menerima daripada kalamullah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu Al-Quran, beliau melarang keras kemudian menuliskan hadits. Kenapa kemudian hadis dituliskan jauh setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada? Apa alasannya? Karena memang Rasulullah melarang, jangan kau menuliskan sesuatu yang bersumber dari diriku sendiri. Tetapi yang kau tuliskan adalah cukup firman yang kuterima dari Allah yang aku sampaikan kepadamu. Kenapa Rasulullah melarang itu? Agar sahabatnya tidak mencampur adukan antara firman Allah yang dia terima dan perkataannya sendiri yang sedang menjabarkan tentang firman Allah yang dia terima. Contoh misalnya, ketika diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perintahnya, salatlah kamu, karena salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada kemudian diterangkan salat itu seperti ini, salat itu kayak begini. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan salat itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, yang diterangkan kemudian baginda adalah tata cara salatnya dia, itulah yang disebut hadits. Sementara perintah salatnya itulah kalamullah. Jadi tidak ada kemudian kita temukan dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan tentang salat, kemudian diurai tentang cara-cara salatnya. Tidak ada. Kenapa? Karena antara uraian tata cara salat dan juga perintah salat itu dua sumber yang berbeda. Satu dari pencipta langit dan bumi, satu dari utusan pencipta langit dan bumi. Ini yang harus dibedakan. Dan ini yang terjadi dalam Al-Quran. Makanya antara Al-Quran dan hadits itu berbeda. Meski dituturkan, disampaikan dari satu sumber lisan yang sama. Tetapi beda antara lisan yang adalah kalamullah dan lisan adalah perkataan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah hukum di dalam sebuah negara atau adakah hukum dalam sebuah kitab suci yang kemudian bisa dijadikan sebagai panduan di dalam bernegara? Pancasila, kelima dasarnya, ya kelima silanya, itu berasaskan Al-Quran semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua itu ayat-ayatnya dari Quran. Sila-sila ini itu adalah muatan yang diambil dari Al-Quranul Karim. Contoh yang pertama, Qul huwallahu ahad, ya, berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu, Bang Handi, Bang Ian. Makasih. Syukron. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma. Sekarang silakan saya beri kesempatannya kepada Bang Herdi untuk memberikan jawabannya.
Dan Oke. setelah itu nanti closing statement dimulai dari Bang Suma dulu ya. Iya, jangan terlalu Nanti ini bro. giliran Sayang ke bro, semua udah Bang Herdi. ngantuk. Iya, Waduh, oke. kayaknya ada diskriminasi oleh Silakan, moderator nih. Bang Herdi. Tadi Bang saya yang membuka, sekarang Bang Hedi yang duluan nutup gitu maksudnya. Oh, Oh iya, ya, nggak apa-apa. Biar adil. oke. Oke. Siap. Pertanyaannya kriteria kitab suci tadi ya. Seperti itu ya bro, pertanyaannya. Betul. Oke. Jadi gini. Saya benar. Bible kitab suci bukan? Pertanyaannya Pak Yan bisa diperjelas dulu. Iya betul. Ini ke Pak Herdi. Oke, pertanyaan 1. Coba sebutkan kriteria kitab suci ya. Kalau itu sebut kitab suci, Bible kitab suci kan. Coba Bible bandingkan dengan Al-Quran itu kan. Bible aja nggak usah bandingkan karena Al-Quran udah dijawab sama Bang Juma. Tentang Bible aja ya. Terus yang kedua, terapkan di dalam perundang-undangan suatu negara. Bible ya. Untuk khusus Mas Herdi kan Bible ya. Enggak. Oke. Padahal. Jadi gini ya bro, kriteria sebuah kitab suci ya. Tentu satu, yang berfirman itu mampu membuktikan dirinya dia ada. Jadi bukan kayak kucing dalam karung ya. Jadi sampai begini kita tidak tahu, sampai akhir zaman nggak tahu ya kan, itu sesuatu yang keliru. Tentu klarifikasi dari yang berfirman itu sangat penting untuk menyatakan bahwa itu benar-benar dia yang berfirman. Seperti itu. Itu kriteria kitab yang benar ya. Lalu kriteria kitab yang benar tentu dia lebih menekankan kebajikan kepada manusia. Jadi memberikan tuntunan kepada manusia. Jadi kalau di dalam bahasa Yesus, ya Yesus berkata, marilah kepadaku yang lemah letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku berikan, karena kuk yang ku berikan bebannya ringan. Artinya begini. Kriteria sebuah kitab suci tentu tidak mengedepankan kepada kitab suci yang benar ya, karena di dalam zamannya dahulu itu sudah ada contoh, tidak lebih mengedepankan kepada ritual-ritual. Itu suatu kriteria kitab suci, karena memang Adam itu Henok itu selamat karena tidak ada ritual-ritual buku yang mereka lakukan, karena itu memang iman dan melakukan itu adalah kriteria kitab suci. Jadi kriteria kitab suci itu mengajarkan seseorang bukan menjadi budak, bukan menjadi seorang hamba, melainkan menjadi seorang anak. Itu kriteria kitab suci. Itu adalah bentuk bahwa yang berfirman di dalam kitab tersebut sangat mengasihi orang yang atau manusia yang dia tuju itu, yang dia maksudkan itu, seperti itu bro. Lalu apalagi pertanyaannya tadi, apakah Alkitab itu suci? Kitab suci? Ya jelas, Alkitab itu kitab suci. Lalu apalagi? Apakah kitab suci penerapannya di dalam bangsa dan bernegara? Oke, jadi begini, Yesus pernah mau dijebak oleh orang-orang Farisi dan Saduki saat itu mereka mau membayar pajak ya. Ini Mas Herdi, sekarang ada nggak? Sekarang dari dulu sampai sekarang ada nggak? Kitab suci itu dipakai untuk ya, dengarlah hai Israel, Yod-Heh-Vaveh Allah kita, Yod-Heh-Vaveh Ehad, ya kan? Jadi bukan Allahnya yang ehad, tapi Yod-Heh-Vaveh-nya, proper name-nya yang ehad, Tuhannya yang ehad. Oke? Ya jadi seperti itu. Jadi berbanding terbalik dengan Quran. Saya rasa prematur lah kalau Bro Suma mengatakan itu, sorry. Nah, lalu tentang sila kedua, ketiga, keempat, Yesus mengajarkan kasihilah. Justru di dalam pengajaran berbangsa dan bernegara itu masih mundur ke belakang, Bro. Yesus itu lebih maju ke depan, kasihilah musuhmu. Jadi hal itu mungkin kalau kita terapkan di dalam bangsa bernegara, ya, seorang penjahat, nah nanti ini akan melebar lagi. Tetapi intinya, poinnya, Yesus itu maju lebih selangkah dari aturan-aturan dunia yang ada. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Apapun jawabannya, makasih ya, Bro Herdi. Apapun jawabannya, para audiens dan penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, semua yang ada di sini dan di bawah yang menilai. Nah, sekarang kita akan closing statement dan
Ke Bang Andi dulu itu, Bang Andi, Bang Emil. Nggak usah. Ini moderator memang diskriminatif ini. Saya dong, satu dong, saya tidak boleh lah. Nggak usah, tutup aja, tutup. Karena ini udah pukul 11 malam juga dari Bang Suma. Di dalam JCC ini ternyata memang ada semacam ada JCC tandingan. Ada diskriminatif di sini. Jangan begitulah Bang Handi. Kita ini sesama Muslim. Saya mohon. Mau lagi live Kang Ade, nggak apa-apa. Lanjut. Oh ya silakan, nggak masalah, saya mau dinilai seperti apapun nggak masalah. Saya bilang Pak Bagus ini kalau memang ada permasalahan kita di rumah lain. Silakan nanti ini dari Bang Suma dan Bang Herdi, karena tadi sudah ingin closing statement, makanya sekarang untuk closing statementnya saya mulai dari Bang Herdi ya, karena tadi yang mulai dari Bang Suma ya. Oke, bro. Oke. Saya share screen dulu ya Bang Herdi ya. Siap. Oke, silahkan Bang Herdi. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi topik kita, yang mana disebut kitab suci, yang mana disebut firman Tuhan, Alkitab atau Quran. Tentu kalau kita berbicara firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu diperuntukkan untuk siapa? Seperti itu kan. Jadi kita harus detail dalam memahami topik ini. Jangan hanya ini buku yang diwahyukan langsung, buku kepada Nabi. Tetapi kalau kita bahas itu jauh dari kata buku. Karena memang jelas di dalam Fusilat 3 ayat 1-3 jelas di situ buku, ya, kitabun. Nah, oke. Jadi karena memang kita topiknya tentang firman itu diperuntukkan untuk siapa, ya? Dengan maksud apa firman itu ada? Dengan tujuan apa itu firman itu ada? Nah, itu yang harus kita bahas. Nah, saya sudah menjelaskan panjang lebar bahwa firman yang Tuhan sampaikan kepada manusia, ya, dalam hal ini ditulis oleh para nabi dan rasul-rasul dengan maksud dan tujuan penyelamatan manusia. Tentang janji Tuhan, baik berupa nubuatan sampai penggenapan dan sampai kepada akhir zaman bagi siapa saja yang bertahan atau Israel. Israel kan artinya, jadi arti Israel itu kan orang yang bertahan sampai kesudahan. Itu arti Israel, ya. Jadi kami ini adalah Israel yang ada di zaman sekarang, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, hal itu dengan maksud Tuhan supaya diselamatkan. Nah, di dalam maksud Tuhan itu, Tuhan menguraikan dengan metode-metode karya yang Tuhan sudah nyatakan kepada Nabi. Ya, kepada Nabi begini caranya. Karena memang sudah konsisten. Tuhan itu konsisten loh dengan firman-Nya. Dengan perkataannya Tuhan sangat konsisten. Jadi Tuhan berkata kepada Adam jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Jelas, Tuhan harus konsisten, harus menepati apa yang dia katakan. Adam harus mati. Matinya Adam itu mati secara moral, mati berpisahnya roh dari tubuh, mati diusir dari Taman Eden, itu mati terpisah dari Tuhan, itu artinya. Nah, itu semua dialami oleh manusia. Nah, Tuhan di sini dengan firman-Nya, ya, dengan firman-Nya dalam bentuk janji untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala, seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Itu adalah rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan itu Tuhan aplikasikan dengan janji firman-Nya kepada nabi-nabi, ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan itu yang diajarkan dan dipahami oleh kami di dalam kekristenan itu sebagai firman Tuhan. Masih ada waktunya, bro? Masih ada. Itu masih ada, Bang Herdi, sampai nanti 1:30 ya. Oke, nanti kasih kode ya, bro, kalau memang sudah. Oke, siap. Oke, dengan firman-Nya itu tentu kita bisa menilai. Ya, firman Tuhan itu keotentikannya itu memang harus. Ya, keotentikannya itu harus, dan lalu dalam narasi-narasinya, kecocokannya, kesinkronannya itu harus. Nah, itu bisa dilihat bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan.
Nah, kan kita sudah membahas tentang Alkitab panjang lebar, sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah sang firman itu, sang juru selamat itu, sang penebus itu yang telah datang ke dunia. Nah, berbeda dengan apa yang dipahami, nanti Bro Suma tanggapi atau gimana silakan. Berbeda dengan apa yang dipahami di dalam Quran. Ya, di dalam Quran tidak ada kesan firman yang Allah berikan kepada Nabi itu dengan maksud apa. Ya kan? Dengan maksud apa? Jadi tadi Bro Suma sudah menjelaskan sedikit tentang maksud Allah menyatakan Quran itu dengan maksud supaya manusia bisa sholat begini, ya. Jadi mungkin Bro, saya ingatkan lagi di zaman dahulu, ya, Henok itu tanpa sholat diangkat ke surga. Henok tanpa membaca kitab itu diangkat ke surga, ya. Lalu tentang ritual-ritual apa lagi? Itu tidak ada di zaman dahulu. Abraham itu tidak pakai kitab. Saya ulang lagi supaya Bro paham. Karena di sini saya tidak ada mendapat nilai plus atau keistimewaan Quran hadir di dunia ini sebagai firman Tuhan dalam posisi sebagai apa? Kalau hanya sebagai apa yang saya uraikan, yang saya bandingkan dengan Abraham, dengan Henok, dengan anaknya Adam, itu saya rasa tidak perlu, Bro. Kan itu sudah terjadi. Keistimewaannya apa? Ya kan? Nah, di sini kan Quran itu mau mencoba membahasakan, tetapi memang Quran ini sedikit tidak mengerti apa yang Tuhan yang sebenarnya maksudkan. Ya kan? Tuhan di sini mau maksudkan adalah keselamatan manusia. Mengembalikan manusia seperti sedia kala, seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Itu maksud Tuhan. Nah, kalau itu yang dipahami di dalam Quran, tentu ada konsepnya, ya kan? Nah, di sini kan tidak ada upaya Allah mengembalikan manusia seperti sedia kala. Hanya ada narasi Allah akan mengembalikan umat manusia seperti Adam diciptakan dengan tinggi 6 bulu zirah. Yang notabene itu hampir 30-an meter ya, 28 meter lebih. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya perlu kita uji, ini firman Tuhan atau bukan. Sebab Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia raksasa. Raksasa itu ada karena proses Nephilim, ya. Proses malaikat yang jatuh, mereka menginterogasi genetik Tuhan, yang Tuhan mau merusak genetik Tuhan yang sudah rencanakan tentang janjinya, ya kan? Itu kan. Jadi malaikat yang jatuh itu mau merusak rencana Tuhan dengan merusak genetik. Mereka mau menggagalkan rencana Tuhan, tetapi mereka tidak mampu menggagalkan itu. Nah, itu mungkin yang saya katakan Allah tidak pahami. Karena di sini konsepnya Allah apa? Keselamatannya itu Allah mendasari keselamatan dengan din, dengan agama. Ya, saya rasa ini kalau di dalam dunia modern bisa saja saya seorang kepala geng, saya punya setempel nih, bawa setempel ini. Kamu selamat dengan setempel itu. Iya bisa, biar aman dia di jalan dengan setempel itu, aman. Nah, hal-hal seperti itu bukan keistimewaan. Yang menurut saya itu bukan keistimewaan. Saya bisa melakukan itu. Tetapi untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala, tidak ada celah, suci, itu tidak ada manusia yang bisa lakukan. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi di sini dalam upaya Tuhan mau menggapai manusia, Tuhan menganugerahkan perkataannya, firman-Nya, janji-janjinya sehingga dimeteraikan di dalam kitab-kitab. Jadi kita jangan salah memahami ya. Di dalam iman kami, Tuhan yang menggapai manusia. Tapi di dalam iman saudara terbalik. Bisa tidak manusia menggapai Allah? Bisa katanya. Nah, ini kan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, Bro. Manusia siapa saja bisa kalau begitu melakukan hal seperti itu. Artinya di sini bentuk mendiskreditkan Allah ini sangat besar, Bro. Jadi kesannya di sini Allah tidak tidak memiliki suatu derajat yang bisa dikecualikan. Sepertinya sama posisi derajatnya, karena siapapun bisa menemui. Masih lebih kalau seorang presiden butuh seorang pengawal, butuh ajudan, harus melewati ajudan baru bisa tembus, ya kan? Nah, itu hal-hal yang gampang bisa manusia lakukan. Nah, keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyatakan inilah din yang bisa menyelamatkan kamu.
yaitu agama Islam di sisi Allah. Jangan kamu mati kalau tidak beragama Islam. Saya rasa ini sesuatu yang harus kita kaji lagi, karena ini tidak mengandung suatu narasi yang berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan yang benar tidak akan pernah menjaminkan atau menstandarisasi firman, ya. Tuhan yang benar tidak akan menyatakan firman-Nya atau menstandarisasi keselamatan umatnya, ciptaannya dengan label agama. Itu harus dicatat. Kita harus benar-benar memahami, luaskan pemahaman kita, pemikiran kita, luaskan, bro. Saya bukan mau mengajari, tapi kita di sini kan itu fungsinya kita diskusi, kita sharing. Saya mendapat pelajaran dari Anda, mungkin saya juga memberikan sumbangsi kepada Anda, itu pun kalau Anda terima. Ya seperti itu kan fungsinya kita diskusi, bukan ngotot-ngototan atau bacok-bacokan atau bukan benjol-benjolan. Saya rasa itu hal yang sudah terjadi di zaman biasa sekali Bang Herdi atas pemaparannya malam kali ini. Ini karena waktunya Bang Herdi sudah selesai seperti yang saya mention sebelumnya. Bang Herdi selesai di waktu 1 menit 30 detik. Maka waktu berikutnya akan saya berikan kepada Bang Suma, dan nanti Bang Suma dikurangi 60 detik ya. Berarti nanti selesainya di 1 menit pas. Begitu Bang Suma ya. Baik. Oke, saya berikan waktunya. Tafadhol Bang Suma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dengan sedikit analogi sederhana. Pencipta langit dan bumi, sebelum dia menciptakan, hakikatnya, keberadaannya, itu dia berdiri sendiri. Artinya dia sendiri. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang tahu kalau dia ada. Karena dia berdiri sendiri. Saat dia belum menciptakan, dia sendiri. Tak ada yang tahu tentang dirinya. Kenapa? Karena belum ada ciptaan. Ketika Tuhan itu ingin dikenali, ingin diketahui bahwa keberadaannya itu wujud, keberadaannya itu ada, maka kemudian pencipta langit dan bumi menyatakan diri melalui ciptaan-ciptaannya. Jadi kalau hari ini ada sosok manusia yang menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, nyata, nampak, kelihatan, itu keliru. Artinya dia tidak memahami konsep ketuhanan. Yang dia tahu hanya konsep dewa-dewa. Baik, kita memahami tentang tema kita pada malam hari ini. Kita tahu berdasarkan daripada catatan-catatan sejarah yang kita tidak bisa lari dari tinta sejarah itu sendiri, bahwa ketika kemudian umat Islam memahami sebuah kitab, maka dasar pijakannya kemudian adalah dari mana sumber kitab ini dan siapa yang kemudian menerima dan menyampaikan. Hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadits, saya belum masuk ke dalam ranah Quran. Hadits ya adalah hal yang dituliskan berdasarkan kaidah-kaidah atau berdasarkan metode terstruktur dan telah sangat kritis terhadap kredibilitas sumber-sumbernya. Apa tujuannya? Untuk menentukan benar atau tidaknya kisah atau ajaran tersebut berasal dari Nabi atau tidak berasal dari Nabi. Itu hadits. Itu hadits. Lalu bagaimana dengan kitab yang kemudian diusung oleh saudara Herdi? Bible Markus. Konon sejarawan menuliskan bahwa dituliskan antara tahun 65 sampai dengan 85 Masehi. Yesus sudah nggak ada. Bible Matius antara tahun 80 sampai 90 Masehi. Lukas antara 80 sampai 110 Masehi. Kemudian Yohanes antara 85 sampai 115 Masehi. Dalam khazanah literatur Islam yang saya jabarkan tadi, penulisan seperti ini itu cocoknya didudukkan dalam label atau level hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pantas didudukkan, disejajarkan dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Jadi ketika berbicara mengenai hal yang hadits tidak bersumber kemudian kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadits itu boleh jadi dia hasan, ya, boleh jadi dia dhaif, boleh jadi dia maudhu, palsu, boleh lemah,
boleh terbukti cacat dan seterusnya. Itu kalau hadisnya tidak sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hasanah literatur Islam. Lalu bagaimana dengan Markus, Matius, Lukas, Yohanes sampai kepada Yesus enggak? Ini yang saya minta dari tadi. Bisa enggak seorang Bang Herdi ya yang siang malam kemudian menjelaskan tentang konsep imannya bisa menyambungkan antara Yesus yang adalah sang guru sampai kepada kebenaran absolut yang dimuat di dalam Markus, Matius, Yohanes, Lukas, dan seterusnya terkait dengan penjabaran daripada Yesus terhadap kitab-kitab tersebut. Tapi ternyata apa yang kita tonton, apa yang kita lihat? Kita tidak mampu kemudian untuk menjadikan Bang Herdi menjadi seorang yang mampu menuangkan literasi yang benar tentang kitabnya dia. Jadi sekali lagi saya katakan, hasanah literatur Islam, kitabnya teman-teman Kristen hanya bisa didudukkan dalam posisi level hadits. Itu pun kalau saya mengurai lebih jauh, metode, terstruktur, telaah sangat kritis, kemudian kredibilitas sumber-sumbernya, saksi-saksinya, bertemu dengan baginda, bersama dengan baginda, saling menyebut nama satu sama lain, maka kedudukan daripada kitabnya teman Kristen, sekali lagi saya katakan, duduknya hanya sebagai level hadits maudhu. Ya, sekarang kalau misalnya sahabat tidak ngerti maudhu, cari di Google apa maudhu itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai kalamullah, firman Allah, Bible yang dikanon kemudian, meski oleh sahabat Kristen percaya, dituliskan pada bagian-bagian di mana di situ ada riwayat-riwayat hidup dan pengajaran Yesus. Namun sekali lagi, tidak pernah diketahui kredibilitas sumber-sumbernya sehingga sama sekali tidak dapat dibuktikan secara pasti mana bagian-bagian tulisan itu yang masuk dalam kategori sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Kita tidak bisa mendudukkan itu. Ketika ada seorang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini masuk ke dalam kategori sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Untuk membuktikan itu, pernah tidak Yesus menyampaikan kata-kata itu kepada penulis Yohanes? Kalau tidak pernah, jadinya ke maudhu. Kalau pernah, tapi cuma satu orang yang mendengarkan, tidak ada saksi, namanya dhaif. Kalau di antara kalau yang menyampaikan berita itu ternyata orangnya suka berdusta, maka dia duduknya boleh dikategorikan hasan, cacat di situ. Tapi kalau kemudian Yesus bertemu, diceritakan kemudian, dia menyampaikan kata itu kepada Yohanes, Yohanes kemudian menuliskan, dan tulisannya ini diteruskan kepada penulis-penulis yang lain, maka ini disebut sahih. Itu. Tapi apakah kriteria ini sampai? Tidak. Ternyata dia jatuhnya di maudhu. Makanya tadi sahabat kita, entah kemana-mana perginya ketika ditanya hal yang sangat prinsip di dalam imannya. Padahal itu yang menentukan keselamatannya. Selamat tidaknya ditentukan oleh kitabnya. Kalau kitabnya mengatakan siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu kitabnya yang mengatakan itu. Tapi keabsahan daripada perkataan itu benar atau tidak? Yang berkata seperti itu benar-benar diselamatkan, betul atau tidak? Untuk membuktikan betul atau tidaknya, apakah berita ini bersumber dari Yesus atau tidak? Kalau bersumber dari Yesus, mana pernyataan Yesusnya? Kalau bersumber, berarti sahih. Kalau tidak bersumber dari Yesus, berarti maudhu. Itu loh. Nah, lalu bagaimana cerita-cerita sampai Bible ini bisa menjadi bagian dari kitab yang dikanon? Atau kitab yang kemudian dianggap suci? Ya. Ini teman-teman sekalian, saya katakan sepenuhnya tergantung pada siapa. Tergantung kepada kelompok mana yang menjadi penguasa tertinggi pada gereja-gereja tertentu pada masa itu, pada masa kanonik maksud saya. Itu yang dimaksud. Ini yang diloloskan, ini yang tidak. Kalau kita melihat dalam cerita di awal tadi saya sudah menyinggung, bagaimana kemudian moderator tolong waktu saya nggak jalan, Bang. Oh iya, maaf. Ya. Dikurangi 1 menit sampai 2 menit atau 3 menit? Iya, 3 menit. Oke. Nanti selesai di. Baik. Jadi saya berhenti 4 menit. Ya, berarti masih ada waktu saya
5 menit kurang lebih ya. Oke, baik, makasih Bang. Jadi sedikit saya jelaskan yang tadi ya, bahwa ketika kemudian kitab-kitab ini duduk dianggap sebagai firman Tuhan, lalu bagaimana kemudian dengan naskah-naskah yang lain? Seperti misalnya yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul 8. Bagaimana kemudian Filipus, orang yang disertai dengan Roh Kudus, orang yang menerima firman dari malaikat, lalu kemudian orang yang mengaku memberitakan Injil Nas Yesus, ya, dia bertolak kepada Nas untuk menceritakan tentang pemberitaan Injil Yesus, maka di situ poinnya sangat jelas. Yesus, Filipus adalah satu komponen pengajaran antara guru dan murid. Ada proses belajar mengajar di sana. Bagaimana dengan Lukas? Ini yang tadi yang kena kepada maudhu. Pemberitaan yang tidak bersumber kepada sumber yang seharusnya. Tapi cuma dikatakan, Yesus berkata. Yang mengatakan Yesus berkata itu sopo? Aku yang melihat. Di mana kamu bertemu dengan Yesus? Nah, memang sahabat, kita harus mengakui bahwa kitabnya teman Kristen itu selalu dikatakan banyak saksi, banyak saksi, banyak saksi. Tapi ketika kita di persidangan, ada banyak saksi Pak. Coba hadirkan saksinya yang mana? Pokoknya banyak Pak, nggak usah tanya siapa. Yang penting banyak. Nah, celaka kesaksian-kesaksian kayak begini. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika kita mengkaji sebuah kebenaran, apapun yang kemudian kita anggap benar harus bersumber kepada kitab itu sendiri untuk menerangkan siapa dirinya. Saya sedikit membahas tentang Al-Quran. Kami umat Islam percaya bahwa Al-Quran itu merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang kemudian diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Makanya perintahnya, ya ayyuhan nas. Al-Quran bagian dari iman. Bagian daripada rukun yang harus dipenuhi di dalam keislaman kami. Ya, di mana Al-Quran ini kami pahami bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai wahyu pertama kemudian perintahnya adalah Iqra. Ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran jelas berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau kemudian bahasa Arab menjadi dasar pijakan penyampaian wahyu, yang menarik di sini adalah ketika dia diterjemahkan, maka hiruk pikuk tentang protes terhadap terjemah itu terlalu banyak. Ada yang protes kata kami, ada yang memprotes tentang kata mujizat, ada yang memprotes tentang kata aku, ada yang memprotes kata dia, dan seterusnya. Subhanallah, orang yang menerima wahyu dan orang masyarakat yang di sekelilingnya menggunakan bahasa Arab tidak pernah sekalipun memprotes tentang linguistik atau bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Kenapa Muhammad? Kamu katakan Tuhanmu satu. Tapi kenapa di dalam Al-Quranmu ada kata nahnu, kata kami? Nggak ada yang kayak begitu. Andaikan saja pemahaman kita orang Indonesia tentang kata nahnu sama dengan pemahaman orang Arab yang memiliki bahasa tentang kata nahnu, maka bukan orang Indonesia yang pertama menolak tentang Al-Quran, tapi orang-orang Arab lah yang pertama kali menolak Al-Quranul Karim. Tapi faktanya, tidak ada kemudian kita bisa menemukan sejarah di mana bangsa daripada orang-orang Arab itu menolak kebenaran Al-Quran oleh karena di dalamnya ada kata nahnu yang tadinya mengajarkan Tuhan itu echad, Tuhan itu satu, tapi ternyata baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan Tuhannya kami. Kenapa? Karena orang Arab ngerti bahasa Arab. Orang Arab ngerti apa yang kemudian termaktub di dalam Al-Quran itu sudah berkesesuaian dengan pondasi bahasa mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran itu datang kemudian disandingkan dengan para penyair-penyair, beliau terheran-heran. Ini kok bisa seorang buta huruf membuat sebuah ayat, muatannya sangat luar biasa, di dalamnya itu termaktub ilmu bisa dikaji dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaga, ilmu i'rab, ilmu mantik, asbabul nusul, asbabul wurud, dan seterusnya. Kalau tadi saudara Herdi mengatakan, saya juga bisa, seperti itu saya juga bisa bro. Apakah ketika Anda membuat sebuah kata, Anda susun kata-kata itu menjadi sebuah kalimat, kalimat itu kemudian bisa berkesesuaian dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan seterusnya? Apakah bisa? Tentu tidak. Tentu tidak bisa. Satu disiplin ilmu dari kata-kata yang Anda susun akan hancur lebur dengan sendirinya. Kenapa? Tidak berkesesuaian dan kaidah yang digunakan oleh Al-Quran sebagai kalamullah. Inilah Al-Quran. Menantang semua orang. Sehebat apapun orang itu, maka dia tidak akan mampu mendapatkan celah dalam Al-Quran. Kecuali,
Nah, tolong dipahami. Kecuali yang dia protes adalah terjemahan. Jadi orang yang nggak ngerti original teks memprotes kemudian terjemahan dengan pemahamannya pribadi terhadap terjemahan. Apakah sampai kepada Al-Quran? No, sampai kepada level terjemahan saja. Tidak sampai kepada kalamullahnya. Maksudnya Allah, inilah Al-Quran. Makanya sangat berat memang kalau kemudian Bible, perjanjian baru, perjanjian lama, disandingkan dengan Al-Quran, tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena itu tadi, posisi untuk duduk sampai pada level Quran, itu nggak bisa. Sampai level hadis sahih, itu nggak bisa. Apalagi sampai kepada Al-Quran. Terakhir dari saya, contoh, saya kasih contoh. Markus 1 nomor 2, seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, kata Markus 1 nomor 2. Ternyata, tidak tertulisnya di kitab Yesaya, tapi tertulisnya di kitab Maleakhi. Apa yang tertulis dituduhkan dalam Markus 1 nomor 2 itu tidak luar biasa, itu tidak tertulis. Baik, terima kasih. Kasih Bang, thank you. Kayaknya sudah selesai nih. Mohon maaf Oke, siap, lagi apa-apa. harus memotong. Iya, iya. Ivan Devila, semuanya, audiens, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, dan semuanya yang ada di sini dan di bawah. Demikianlah dialog kita pada malam hari ini yang dibawakan oleh dua narasumber yang luar biasa, oleh Bang Zuma maupun Bang Herdi. Nah, itulah penjelasan yang bisa kita petik dari kedua narasumber. Nah, untuk penilaian nanti dari para audiens dan para penonton sendiri yang bisa menilai. Dari sini kami hanya memoderatori saja, dan apapun itu jawabannya ya silahkan dinilai oleh masing-masing para pemirsa. Ini boleh bertanya enggak? Nanti Bang Yon, ini saya tutup dulu ya. Oke. Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 untuk waktu Indonesia Tengah. Ini maka sesi dialog ini saya akhiri dulu. Kepada semuanya saya close. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.